Tubuh kaisar kuno tidak bergerak saat dia memperhatikannya dengan cermat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, ini adalah serangkaian pembatasan lainnya. Orang ini licik melebihi segala alasan. Dia melambaikan tangan kanannya dan 4 bendera putih muncul. Mereka berputar sekali dan mendarat di keempat sisinya. Matanya tiba-tiba menjadi gelap. Di bawah arahan tangannya, keempat bendera itu tiba-tiba mulai membesar. Bendera-bendera itu bergerak-gerak saat menghasilkan ular-ular putih yang melayang ke lokasi Wang Lin. Ular putih itu berputar-putar beberapa saat, hingga salah satu dari mereka menunjuk ke sebuah batu di dekatnya. Wang Lin tenang saat dia duduk dalam banyak batasannya. Dia tidak gugup atau terkejut sama sekali. Dia merasa sangat percaya diri dengan teknik pembatasan yang telah dia kembangkan selama 10 tahun terakhir. Jika pembatasan diberlakukan pada menit-menit terakhir, mereka mungkin tidak bisa mengelabui target. Pembatasan ini memerlukan waktu 1 tahun untuk menyiapkannya. Karena itu, meskipun kaisar kuno menggunakan metode unik, Wang Lin tidak gugup sama sekali. Dia hanya mencibir dan tidak bergerak. Tempat yang diperhatikan kaisar kuno adalah titik lemah yang sengaja ditinggalkan oleh Wang Lin, dan jika dia tidak menyadarinya, maka dia akan menderita. Ular putih itu memutar diri, bergerak semakin cepat, dan dalam sekejap mata mereka mendarat di salah satu dari banyak batasan yang diberlakukan Wang Lin. Batuan itu tampak sangat biasa, tetapi di bawah cahaya putih, perlahan menghilang, memperlihatkan jalan kecil untuk dilewati satu orang. Kaisar kuno memandangi jalan kecil itu, tetapi dia tidak menuju ke sana. Dia melambaikan tangan kanannya, mengambil ular putih itu, lalu mulai mengamati area tersebut dengan cermat. Mengingat pengalaman kaisar kuno selama bertahun-tahun dalam melanggar batasan di gunung ini, dia menyimpulkan bahwa pasti ada metode pembunuhan licik yang tersembunyi di dalam batasan ini. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan membuat beberapa pembatasan yang lebih besar. Karena dia sangat dekat dengan puncak gunung, dia sudah akan berjuang dengan pembatasan saat ini jika bukan karena ribuan tahun mempelajarinya. Setelah titik ini, segalanya akan menjadi lebih sulit. Kaisar kuno sangat berhati-hati. Dia duduk di tanah dan menggunakan tangannya untuk mengendalikan ular putih untuk perlahan-lahan menerobos batasan tersebut. Wang Lin mendengus. Jarak antara dia dan kaisar kuno kurang dari 10 kaki, tetapi kaisar kuno tidak memperhatikannya. Bahkan dengan akal sehatnya, akan sulit untuk menyadarinya. Selain Wang Lin sendiri, tidak ada orang lain yang tahu berapa banyak batasan yang dia buat di sini. Namun, mengingat temperamen Wang Lin, pasti ada banyak batasan yang dipasang di sekitarnya. Faktanya, bisa dikatakan semua ilmu yang diperolehnya selama 10 tahun terakhir telah ditempatkan di sini. Setelah setahun, kaisar kuno sedang duduk di depan jalan terbuka dengan ekspresi jelek di wajahnya. Awalnya dia mengira pembatasan itu sangat rumit karena ditetapkan oleh orang licik itu, namun setelah sebulan mempelajarinya dengan cermat, dia terkejut menemukan bahwa pembatasan itu sangat sederhana. Perubahan mendadak itu membuatnya merasa sangat kesal. Untung dia pernah menghadapi situasi ini sebelumnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan memandang ke puncak gunung. Dia memutuskan bahwa jika dia bertemu orang misterius ini, dia pasti akan memberi mereka pelajaran. Kebenciannya pada suaminya telah berubah menjadi obsesi. Namun demikian, kaisar kuno masih sangat berhati-hati dan masih menahan napas. Orang misterius itu paling ahli dalam perubahan mendadak. Seringkali apa yang tampak benar ternyata salah, tetapi setiap kali dia lengah, apa yang salah ternyata benar. Akibatnya, kaisar kuno menaruh seluruh fokusnya pada lingkungannya saat dia berjalan maju. Dia berjalan menuju jalan setapak, tetapi setelah dia bergerak bahkan kurang dari 5 kaki, bebatuan di sekitarnya mulai bergeser. Satu demi satu, paku batu melesat ke arahnya seperti kilat. Ketika kaisar kuno melihat paku batu itu, dia tidak terkejut, tapi lega. Dia melambaikan tangan kanannya dan cahaya biru mengelilingi tubuhnya. Saat paku batu itu mengenai cahaya biru, warnanya juga berubah menjadi biru. Dilihat dari kejauhan, terlihat jejak panjang paku batu biru yang terjalin. Kemudian, angin tiba-tiba bertiup dan semua paku batu itu pecah dan jatuh ke tanah. Jalan setapak itu kini dipenuhi pecahan batu beku yang pecah. Kaisar kuno mengangkat kakinya dan berjalan menuju pintu keluar. Saat dia hendak mencapai pintu keluar, jauh di dalam batasan, lingkaran ilusi muncul di tangan Wang Lin. Selama dia melempar lingkarannya, dia bisa memicu semua batasan di dekatnya untuk menyerang. Meski kemungkinan membunuh kaisar kuno rendah, setidaknya itu bisa melukainya. Setelah merenungkan gagasan itu sebentar, Wang Lin menyingkirkan lingkaran ilusi dan membiarkan kaisar kuno meninggalkan batasan tersebut.
Alasan mengapa dia tidak melakukan pembatasan adalah karena dia tidak ingin merusak keseimbangan. Jika kaisar kuno terluka, dia akan mencari tempat untuk menyembuhkan, dan kecuali ada sesuatu yang mengancam nyawanya, dia tidak akan bergerak. Ini tidak akan sesuai dengan kepentingan terbaik Wang Lin. Namun, Wang Lin tetap memutuskan untuk bertindak melawan kaisar kuno. Dia menciptakan lingkaran ilusi lain dan mengirimkannya. Lingkaran itu menyebar, menciptakan banyak sekali bayangan setelahnya. Pada saat ini, semua batasan yang diberlakukan Wang Lin diaktifkan. Karena kaisar kuno mempelajari pembatasan secara ekstensif, dia menyadari ada sesuatu yang salah ketika dia sudah lebih dari setengah jalan keluar dari jalurnya. Dia mendeteksi lapisan demi lapisan pembatasan terjadi. Jumlah pembatasan tersebut cukup untuk membuat tengkoraknya mati rasa. Wajahnya tiba-tiba berubah sangat jelek saat dia berlari menuju pintu keluar. Sementara itu, semua pembatasan diaktifkan. Sinar cahaya warna-warni muncul di lereng gunung. Mereka semua terbang menuju kaisar kuno. Wajah kaisar kuno tampak pucat. Dia tahu bahwa lampu warna-warni tidak memiliki kekuatan serangan. Namun, saat dia terkena serangan, dia akan diteleportasi kemanapun orang yang menetapkan batasan menginginkannya. Kaisar kuno dengan cepat melambaikan tangan kanannya dan 4 bendera kecil muncul. Dia dengan menyesal melihat bendera itu dan mengeluarkan seteguk energi spiritual. Keempat bendera mulai berputar dan sebuah terowongan hitam muncul di hadapan mereka. Tepat sebelum cahaya warna-warni tiba, kaisar kuno melompat ke dalam terowongan gelap dan muncul 10 kaki jauhnya. Setelah dia meninggalkan batasan, dia tiba-tiba melaju ke depan, keringat bercucuran di alisnya. Dia berbalik dengan wajah cemberut dan melihat bahwa pembatasan telah kembali normal. Dia tetap diam, lalu berbalik dan pergi saat keempat bendera berputar di sekelilingnya. Mata Wang Lin tertuju pada bendera sepanjang waktu. Alasan dia menyerang adalah karena semua orang tua ini sangat licik. Jika mereka lewat tanpa halangan apapun, mereka akan curiga dengan perubahan tersebut. Sebaiknya serang dan letakkan dia dalam bahaya untuk menghindari kecurigaan. Bagaimanapun, gunung ini penuh dengan batasan. Wajar jika menghancurkannya agar bisa lewat. Hanya saja, Wang Lin tidak menyadari betapa kuatnya bendera itu. Mereka mampu membuat lubang pada pembatas untuk melepaskan diri dari cahaya. Bendera-bendera itu harus menjadi kartu truf kaisar kuno dalam meloloskan pembatasan. Wang Lin berpikir sejenak dan terus duduk di sana. Matanya terfokus pada pusaran air raksasa di puncak gunung. Raja Iblis 6 keinginan saat ini berada 100 kaki dari puncak gunung, wajahnya gelap. Jika bukan karena anak muda itu, dia pasti sudah sampai pada titik ini 2 tahun lalu. Bahkan baginya, dia tidak akan berani memicu pembatasan pada saat ini. Sebelumnya, terjadi kegagalan dalam melanggar batasan yang memicu cahaya teleportasi untuk menyerang ke arahnya. Hal seperti ini adalah hal yang paling dia benci. Jika dia diteleportasi, akan sulit untuk bertahan hidup. Karena tidak ada waktu untuk menghindar, dia menggunakan pemuda yang dibawanya sebagai tameng untuk melarikan diri. Raja Iblis 6 keinginan tidak peduli apakah pemuda itu masih hidup atau tidak. Namun, dia telah mengeluarkan banyak keringat dan darah untuknya. Jadi ketika pemuda itu dibawa pergi oleh cahaya, dia mengejarnya, dan setelah banyak kesulitan, dia mampu memulihkan pemuda itu. Pemuda itu berdiri di sampingnya, mata terpejam tanpa tanda-tanda kehidupan. Faktanya, saat cahaya teleportasi menerpa dia, dia sudah terbunuh oleh pembatasan tersebut. Namun anehnya, pemuda tersebut tetap mengikuti Six Desire Devil Lord. Raja Iblis 6 keinginan menoleh ke belakang dan mencibir ketika dia merasakan salah satu batasannya dilanggar oleh orang di belakangnya. Orang ini terus-menerus melanggar batasan yang telah dia buat. Mereka telah menjadi musuh terbesar di hatinya. Dia menjilat bibirnya dan berpikir, ini pasti kaisar kuno. Jika bukan karena semua pembatasan di sini, ini saat yang tepat untuk membunuhnya. Tapi saya telah menempatkan beberapa batasan super kuat di ketinggian 100 kaki ini. Saya ingin melihat apakah Anda dapat memecahkannya. Dia memandang pemuda di sisinya dan mencibir. Matanya beralih kembali ke batasan pusaran air. Bahkan dengan kemampuannya, mustahil untuk menerobos. Bahkan tuannya terhenti pada saat ini. Kali ini, Raja Iblis 6 keinginan memiliki kepercayaan diri untuk datang ke sini. Bagaimana mungkin dia tidak lebih siap? Dia memandang pemuda di sampingnya, tersenyum bangga, dan berkata, saya menghabiskan ratusan tahun menciptakan pembunuh ini. Anda pasti akan mengizinkan saya memasuki tubuh dewa kuno. Dia duduk bersila. Dengan lambaian tangan kirinya, pemuda itu pun duduk bersila.
Raja Iblis Enam Keinginan menggerakkan kedua tangannya untuk membentuk batasan spiral yang mengelilingi keduanya. Di pihak Kaisar Kuno, pembatasan menjadi semakin sulit seiring kemajuannya. Jika bukan karena kekuatannya saat ini, dia pasti sudah mati. Meski begitu, dia harus menghabiskan banyak hartanya untuk keluar dari batasan itu hidup-hidup. Beberapa batasan tidak bisa dipatahkan lagi, beberapa memerlukan energi spiritual dalam jumlah besar untuk bisa melewatinya. Kaisar Kuno sangat murung. Saat Kaisar Kuno keluar dari batasan lain, dia berada kurang dari 200 kaki dari puncak gunung. Karena tidak ada lagi batasan yang menghalangi pandangannya, dia melihat Raja Iblis Enam Keinginan, yang memasang ekspresi muram. Di belakangnya ada pusaran air hitam yang mengarah entah kemana, dan di tengah pusaran air itu ada pemuda yang mengikuti Raja Iblis Enam Keinginan. Raja Iblis Enam Keinginan memandang Kaisar Kuno. Dia tidak menyangka dia akan sampai di sini secepat ini. Jika dia punya cukup waktu untuk membakar satu dupa, dia bisa menyelesaikan pembatasan pusaran air. Meski hanya bertahan 3 tarikan napas, itu sudah lebih dari cukup baginya. Tetapi pada saat ini, kemunculan Kaisar Kuno di luar dugaannya. Hal ini memaksanya untuk mengubah rencananya. Mata Kaisar Kuno menyusut ketika dia melihat pusaran air. Dia ingat bahwa ini adalah teknik yang persis sama yang digunakan oleh guru Raja Iblis Enam Keinginan, Iblis Langit. Itu adalah teknik pembatasan yang dapat melewati ratusan pembatasan. 6 Keinginan. Mata Kaisar Kuno terlihat kusam saat dia menahan amarahnya. Dibandingkan dengan Raja Iblis Enam Keinginan, dia lebih ingin menemukan pemuda misterius itu. Matanya menyapu area tersebut dan tertuju pada pemuda itu. Dia mengerutkan kening dan berkata, apakah dia pemuda misterius? Namun, tidak ada perasaan hidup yang datang darinya. Sudut mulut Raja Iblis Enam Keinginan berkedut dan dia dengan lembut berkata, aku tidak pernah menyangka saudara Kaisar Kuno akan tiba di sini juga. Ini adalah alasan untuk merayakannya. Kaisar Kuno menyeringai. Sambil menahan amarahnya, dia berkata, itu semua berkat, bantuan, yang kamu dan pemuda ini tinggalkan sehingga sekantong tulang tua ini bisa sampai di sini. Raja Iblis Enam Keinginan memandang pemuda itu, matanya menjadi dingin, dan berkata, saudara Kaisar Kuno, apa maksudmu? Wajah Kaisar Kuno cemberut, mengamati batasan yang ditetapkan oleh Raja Iblis Enam Keinginan, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Raja Iblis Enam Keinginan mencibir di dalam hatinya, tetapi tidak ada perubahan pada ekspresinya, dia tertawa. Saudara Kaisar Kuno, di tempat ini hanya ada kita berdua. Dengan kekuatan kami, jika kami berdua bertarung, kami pasti akan memicu banyak pembatasan yang lebih besar. Kaisar Kuno tetap diam, lalu berkata, pertama, hapus batasannya dan biarkan aku datang. Raja Iblis Enam Keinginan tersendat sedikit saat dia melihat 4 bendera berputar di sekitar Kaisar Kuno. Kaisar Kuno melihat sekilas pusaran air itu dan mencibir, pembatasan terowongan ini sepertinya belum lengkap. Jika saya memicu pembatasan terdekat, apakah jalur tersebut akan ditutup secara permanen? Wajah Raja Iblis Enam Keinginan tidak berubah sama sekali. Dia menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan batasannya terbelah 2. Karena batasan ini dilanggar olehnya, dia secara alami dapat mengaturnya lagi. Kaisar Kuno berjalan maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Matanya tidak pernah lepas dari Raja Iblis Enam Keinginan. Setelah dia berjalan lebih dari setengah batasan, Kaisar Kuno tiba-tiba menggerakkan tubuhnya. 4 bendera putih menciptakan sebuah terowongan, dan Kaisar Kuno dengan cepat memasukinya. Saat Kaisar Kuno tiba-tiba bergerak, Raja Iblis Enam Keinginan menutup tangannya dan pembatasan dipasang kembali dan diaktifkan. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa bendera Kaisar Kuno begitu kuat. Saat pembatasan ditetapkan dan diaktifkan, Kaisar Kuno keluar dari terowongan dan hanya berjarak 10 kaki. Saat dia muncul, Kaisar Kuno tidak ragu-ragu. Sinar cahaya keluar dari mulutnya. Cahaya itu tidak ditujukan pada Raja Iblis Enam Keinginan, melainkan pada pemuda di tengah pusaran air. Alasan Kaisar Kuno menunjukkan harta penyelamat nyawanya adalah karena kebenciannya terhadap pemuda sangat besar. Ekspresi 6 Keinginan Raja Iblis berubah. Kedua tangannya bertepuk tangan pada kertas cetakan dan dia berteriak, keinginan. Tiba-tiba, cahaya kuning keluar dari perut pemuda itu, berubah menjadi pedang. Itu menghantam cahaya yang ditembakkan oleh Kaisar Kuno. Gelombang energi spiritual menyebar keluar dan langsung mengaktifkan beberapa batasan di dekatnya. Dengan tekanan dari pembatasan yang diaktifkan, Kaisar Kuno tidak bisa lagi menyerang. Dia dengan cepat membuat batasannya sendiri untuk menghentikan aktivasi. Raja Iblis Enam Keinginan melakukan hal yang sama.
Setelah beberapa saat, pembatasan di dekatnya akhirnya mereda dan ditutup kembali. Wajah Raja Iblis Enam Keinginan sangat pucat saat dia menatap Kaisar Kuno. Dia dengan kejam berkata, "Jika kamu ingin mati, serang saja ke dalam batasan sekarang." Kaisar Kuno memiliki wajah yang gelap. Dia menunjuk ke pemuda itu dan berkata, "Aku, Kaisar Kuno, bersumpah kepada surga bahwa jika kamu memberiku pemuda itu, aku tidak akan melawanmu sampai kita mencapai ujian ketiga." Iblis Enam Keinginan mengerutkan kening dan berpikir, apakah dia berhasil memahaminya. Namun, dengan wajah pucat, dia berkata, "Dia sudah mati." "Bagaimana dia menyinggung perasaanmu?" Kaisar Kuno tertawa terbahak-bahak. "Orang mati. Sekalipun dia sudah mati, lelaki tua ini masih ingin mencobanya. Dengan tubuhnya, meski aku harus menggunakan seluruh kekuatanku, aku akan menyeret jiwanya kembali ke sini. Menyinggung saya." Kebencian yang dimiliki orang tua ini terhadapnya bahkan tidak bisa dijelaskan. Raja Iblis Enam Keinginan mengerutkan kening. Dia memandang pemuda itu dan berkata, "Saudara Kaisar Kuno, ini pasti salah paham." Kaisar Kuno mencibir, "Kesalahpahaman. Sejak lelaki tua ini memasuki alam kedua, saya menemui dua jenis batasan. Satu sudah ditetapkan oleh Anda. Jika yang lain tidak ditentukan olehnya, lalu siapa lagi yang bisa melakukannya? Juga, lelaki tua ini telah menerobos banyak batasannya dan tahu bahwa kekuatannya tidak melampaui tahap jiwa baru lahir, jadi katakan padaku, siapa, selain dia, siapa lagi yang telah memasuki tempat ini yang belum melewati tahap tersebut? Tahap jiwa yang baru lahir. Dan jika Anda ingin memberitahu saya bahwa itu adalah anak Wang Lin, kami berdua melihatnya tenggelam ke dalam kehampaan. Bahkan jika dia tidak mati, apakah menurutmu seseorang yang hanya berada pada tahap formasi inti dapat melewati ujian pertama dan jembatan dan berada di depanku?" Kaisar Kuno dengan cepat mengungkapkan semua yang dia pikirkan selama beberapa tahun terakhir. Dia telah menganalisis siapa pemuda misterius ini, dan pada akhirnya memutuskan bahwa itu adalah pemuda di samping Raja Iblis Enam Keinginan. Hanya dia yang memiliki kualifikasi tersebut. Raja Iblis Enam Keinginan dengan hati-hati menganalisis apa yang dikatakan Kaisar Kuno, dan menyadari bahwa jika apa yang dikatakan Kaisar Kuno itu benar, maka di dalam dunia ini tidak hanya ada mereka bertiga, tapi juga yang keempat. Jika ini benar, maka akan menimbulkan banyak kemalangan di kemudian hari. Orang ini juga tidak muncul sendiri, tetapi membiarkan Kaisar Kuno melewatinya. Motifnya jelas. Saat dia memikirkan hal ini, dia diam-diam mengutuk betapa bodohnya Kaisar Kuno. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menyerbu menuju pusaran air. Kaisar Kuno menjerit, melambaikan tangannya, dan mengeluarkan cahaya yang menghalangi jalan Raja Iblis Enam Keinginan. Raja Iblis Enam Keinginan membencinya dari lubuk hatinya, tapi ini bukan tempat untuk bertarung. Dia melirik apa yang ada di belakang Kaisar Kuno dan mengirimkan pesan mental. Wajah Kaisar Kuno berubah dan dia menjawab, "Apakah kamu yakin?" Raja Iblis Enam Keinginan tidak berbicara, tetapi memotong jarinya hingga mengeluarkan setetes darah. Dia melambaikan jarinya dan darah itu mengeluarkan api. Nyala api perlahan melayang menuju Kaisar Kuno. Kaisar Kuno terdiam, lalu dia juga mengirimkan setetes darah. Ketika keduanya bertabrakan, mereka membentuk sebuah simbol dan terbang kembali ke tangan pemiliknya masing-masing. Ini adalah sumpah tertinggi lautan iblis, yang dikenal sebagai sumpah hati iblis. Wajah Kaisar Kuno menjadi gelap ketika dia berkata, apakah itu benar-benar dia? Mustahil. Raja Iblis Enam Keinginan juga terlihat cemberut. Dia mencibir, tidak masalah jika itu memungkinkan, lebih baik kita berdua segera meninggalkan tempat ini. Tepat setelah dia selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah. Tidak peduli dengan Kaisar Kuno, dia tiba-tiba muncul di samping pemuda itu, meraih lengannya, dan hendak melangkah ke pusaran air. Sangat terlambat. Kata suara dingin dari semua sisi. Tiba-tiba, dalam jarak 300 kaki dari puncak gunung, banyak lingkaran ilusi muncul. Mereka mendobrak semua batasan di dekatnya. Wang Lin sedang duduk di atas batu besar sejauh 500 kaki. Selama setahun terakhir, dia telah menyimpan lingkaran ilusi dalam banyak batasannya. Sekarang dia tiba-tiba melepaskan batasannya dan semua lingkaran ilusi keluar darinya dan menabrak semua batasan dalam jarak 200 kaki darinya. Bahkan bisa dikatakan bahwa setiap batasan yang dibuat Wang Lin adalah untuk menyimpan lingkaran ilusi. Di bawah semua tekanan yang disebabkan oleh lingkaran ilusi, Raja Iblis Enam Keinginan dan Kaisar Kuno tiba-tiba dirugikan. Raja Iblis Enam Keinginan sangat pandai menipu orang, namun pada akhirnya dia ditipu oleh orang lain.
Adapun Kaisar Kuno, dia disesatkan sejak awal karena dia berpikir jauh di lubuk hatinya bahwa Wang Lin terlalu lemah. Tidak heran kesalahpahaman ini terjadi. Pada saat itu, dia akhirnya menyadari. Ada kebencian yang mendalam di matanya. Semua pembatasan dalam jarak 300 kaki dari puncak gunung diaktifkan. Tiba-tiba, sinar cahaya, bola api raksasa, pedang ajaib yang bahkan membuat Dewa Abadi pusing, dan titik cahaya warna-warni yang mengeluarkan aura kematian yang sangat kuat datang dari segala arah. Dengan berlakunya semua pembatasan yang meluas, hal itu bahkan memicu pembatasan di langit. Tiba-tiba muncul awan hitam besar turun menuju puncak gunung. Kilatan petir terlihat. Terlebih lagi, ada lingkaran cahaya hitam yang terbentuk 300 kaki di sekitar puncak gunung yang melonjak ke atas dan berkontraksi. Segala sesuatu yang disentuh cincin hitam itu dihancurkan, bahkan batasan yang dibuat oleh gunung. Bahkan Wang Lin tercengang dengan apa yang terjadi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa melakukan begitu banyak pembatasan akan menimbulkan efek yang aneh, terutama cincin hitam yang mengandung kekuatan penghancur yang sangat kuat. Setelah pembatasan di dekat puncak gunung diberlakukan, mereka hanya memiliki satu misi, membunuh semua makhluk hidup di area tersebut. Menurut analisis Wang Lin, ada banyak batasan yang dibuat antara dia dan dua orang lainnya. Jika Kaisar Kuno dan Raja Iblis Enam keinginan menyerah di gunung dan turun untuk menemukannya, maka di sekelilingnya dia masih memiliki ratusan lingkaran ilusi, cukup untuk memicu semua pembatasan di gunung. Jika ada, dia bisa saja meninggalkan gunung dan menunggu sampai semua batasan mereda sebelum naik gunung lagi. Namun kini, sepertinya semua persiapannya sia-sia. Kecuali Raja Iblis Enam keinginan dan Kaisar Kuno gila, mereka tidak akan pernah mempertimbangkan untuk kembali ke sini karena cincin cahaya hitam yang dengan cepat terbang dan berkontraksi terlalu menakutkan. Menurut rencana Wang Lin, apakah Raja Iblis Enam keinginan atau Kaisar Kuno berhasil melewati penghalang kedua tidaklah penting. Alasan mengapa dia membiarkan Kaisar Kuno lewat adalah karena batasan di depan terlalu sulit untuk dia pecahkan. Dia juga ingin menguji seberapa kuat pembatasan dalam jarak 500 kaki terakhir untuk membantunya memecahkannya di masa depan. Meskipun tujuan Wang Lin telah selesai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap cincin cahaya hitam. Cincin cahaya hitam benar-benar di luar dugaannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Benda apa itu? Raja Iblis Enam keinginan hanya melihat sekali pada cincin hitam itu dan kulit kepalanya terasa kesemutan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia meraih pemuda itu. Saat tubuhnya hendak menyentuh pusaran air, ia terkena semua batasan di sekitarnya dan meruntuhkan pusaran air tersebut. Dia tercengang saat menatap pusaran air yang runtuh. Dia menoleh dengan marah, melihat lokasi Wang Lin. Namun, area tersebut tertutup kabut, sehingga dia tidak dapat melihat siapa yang ada di dalamnya. Dia tahu bahwa dia kehabisan waktu. Dia segera membuang 5 batu dari tasnya. Mereka dengan cepat membentuk 5 tirai cahaya di sekelilingnya saat dia menuju puncak gunung. Adapun Kaisar Kuno, dia juga melihat cahaya hitam dan menjadi sangat waspada. Dia mengeluarkan 4 bendera lagi. Menambah 4 bendera sebelumnya, kini ada 8 bendera yang berputar cepat di sekeliling tubuhnya. Serangan dari pembatasan di dekatnya diserap oleh mereka. Pemikirannya sama dengan Raja Iblis Enam keinginan, untuk menyerang ke depan dan tidak kembali. Keduanya mulai bergegas menuju puncak hampir bersamaan. Raja Iblis Enam keinginan sangat cepat dengan 5 batu membentuk layar cahaya di sekelilingnya, melindunginya dari batasan. Namun, beberapa serangan masih melewati layar cahaya dan mengenai dia, menyebabkan dia berada dalam kondisi yang menyedihkan saat dia menyerang ke depan beberapa puluh kaki. Kaisar Kuno berada dalam situasi yang sama, hanya saja setiap kali serangan mengenai benderanya, wajahnya akan berubah menjadi lebih buruk. Cahaya hitam hanya tertinggal 1 langkah, berkontraksi dengan cepat. Awan di langit juga menebal saat bola petir ungu terlempar terbang. Petir tiba-tiba muncul di awan dan kemudian jatuh menuju puncak gunung. Suara gemuruh bergema saat bola petir ungu dengan cepat mendekati Raja Iblis Enam keinginan. Layar cahaya tidak mampu menahan pukulan tersebut, dan kelima batu itu mulai pecah satu per satu. Mata Raja Iblis Enam keinginan memerah. Dia meraih pemuda di sebelahnya dengan tangan kanannya dan mengangkatnya untuk memblokir bola petir ungu. Saat petir hendak menyambar, mata pemuda itu tiba-tiba terbuka. Tidak ada cahaya di mata ini. Dia membuka mulutnya dan menelan bola petir itu. Tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh datang dari dalam diri pemuda saat kulitnya pecah-pecah. Raja Iblis Enam keinginan sangat bersemangat karena dia tidak menyangka benda ini mampu memblokir petir ungu. Dia dengan cepat melanjutkan ke depan.
Murid Wang Lin menyusut saat dia menatap tubuh pemuda itu. Dia merasakan kilasan ketakutan di hatinya. Raja Iblis Enam Keinginan jelas takut pada petir ungu, namun tubuh pemuda ini tidak hancur karenanya. Wang Lin menghela nafas. Dia sekali lagi melihat cahaya hitam. Dia mengatupkan giginya dan menghasilkan lebih dari 10 lingkaran ilusi yang dia kirimkan ke arah cahaya hitam dan memulai analisisnya. Kaisar kuno menatap pemuda itu, dan ketakutan memenuhi hatinya. Tampaknya Raja Iblis Enam Keinginan tidak membohonginya, dan pemuda itu benar-benar seperti itu. Ekspresi keserakahan muncul di matanya. Dia hanya berjarak 50 kaki dari puncak gunung. Dia menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tangannya. 8 bendera mulai berputar lebih cepat dan tiba-tiba sebuah terowongan hitam muncul di hadapannya. Dia pindah ke terowongan hitam dan muncul di puncak gunung. Dia tertawa. Saat dia hendak memasuki pintu keluar alam kedua, Raja Iblis Enam Keinginan juga tiba. Bagaimana pembatasan dalam jarak 100 kaki dari puncak bisa dengan mudah dilewati? Satu-satunya alasan mereka berdua bisa bergegas ke sini bukan hanya karena tingkat kultivasi mereka sendiri, tetapi juga harta yang mereka miliki. Kedua hal ini adalah dua senjata rahasia yang dibawa keduanya kali ini untuk menerobos dunia. Belum lagi tubuh pemuda, bendera yang dimiliki Kaisar kuno berasal dari sekte di negara peringkat 5 Siuzen yang terkenal dengan pembatasannya. Kedelapan bendera tersebut dapat membentuk banyak batasan berbeda tergantung pada kombinasinya. Jika bukan karena Kaisar kuno yang tidak mengetahui banyak kombinasi, perjalanannya mendaki gunung tidak akan menyedihkan. Namun, dalam hal kecepatan pemahaman di antara ketiganya, Kaisar kuno masih menjadi yang tercepat. Hal itu sendiri menimbulkan masalah. Bendera-bendera ini membutuhkan banyak upaya bagi Kaisar kuno untuk mendapatkannya. Jika dia memiliki bendera ini 1000 tahun yang lalu, maka angka kematian dan cedera tidak akan setinggi ini. Namun tentu saja, pembatasan dalam jarak 100 kaki bukanlah hal yang main-main. Saat keduanya hendak melangkah ke pusaran air, semua serangan datang bersamaan sementara awan di langit mengirimkan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan kecepatan cahaya hitam meningkat, menyusut lebih cepat. Wang Lin tiba-tiba berdiri dan bergegas maju. Awalnya, dia tidak berencana untuk mencapai jarak 300 kaki, tapi sekarang adalah kesempatan langka, dan jika dia melewatkannya sekarang, dia mungkin akan menyesalinya selamanya. Mata Wang Lin menunjukkan fokus ekstrim saat ia membentuk puluhan lingkaran ilusi yang mengelilinginya. Tapi tepat setelahnya, dia tiba-tiba berhenti dan hanya menatap lurus ke depan, lalu perlahan membiarkan lingkaran itu membubarkan diri. Wang Lin memaksa dirinya untuk berhenti, karena dia tahu jika dia disambar oleh satu sambaran petir saja, dia akan hancur. Itu tidak sebanding dengan risikonya. Juga, Raja Iblis Enam Keinginan dan Kaisar kuno keduanya berada dalam formasi jiwa. Dia tidak boleh terburu-buru. Meskipun waktu sangat berharga, kebencian keduanya terhadapnya sangat dalam. Dia mungkin tidak bisa lolos dari kematian. Ada juga fakta bahwa jika cahaya hitam itu tidak hilang dengan sendirinya, dia tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa menghancurkannya. Hati Wang Lin menjadi tenang saat dia menatap keduanya. Dia memutuskan bahwa dia harus sangat berhati-hati. Saat Raja Iblis Enam Keinginan hendak memasuki pusaran air, lebih dari 10 sambaran petir turun. Dia dengan cepat menggunakan tubuh pemuda itu untuk memblokir mereka, tetapi masih terkena beberapa serangan. Dia memuntahkan seteguk darah. Kultivasinya langsung berkurang 1 tingkat secara permanen, dan salah satu lengan tubuh pemuda itu terlempar oleh petir. Namun, Raja Iblis Enam Keinginan mengatupkan giginya dan menghilang ke dalam pusaran air. Saat lengannya terlepas, ia mengenai cahaya hitam dan mulai berasap. Setelah mendarat di luar cahaya hitam, tidak ada lagi daging atau darah di atasnya. Yang tersisa hanyalah tulang dengan bintik cahaya keemasan di atasnya. Namun tulangnya patah. Tampaknya cahaya hitam itu bahkan mampu merusak tulang. Sementara itu, Kaisar kuno juga menjadi sasaran lebih dari 10 bola petir. 8 benderanya bertebaran. Dia harus mengorbankan 4 bendera saat dia bergegas ke pusaran air. Namun, salah satu bola petir mengikutinya dari dekat dan menghantamnya tepat saat dia memasuki pusaran air. Wang Lin merasa kedinginan saat dia menatap lengannya. Dia segera membanting tas yang dipegangnya ke tanah. Raungan terdengar saat binatang kecil keluar. Mereka membentuk tornado setinggi 3 kaki. Wang Lin mengarahkan tangan kanannya, mengarahkan tornado untuk segera meninggalkan kabut dan terbang ke puncak gunung. Ia mengikuti di belakang cahaya hitam sehingga tidak ada halangan, lalu ia mengambil lengan yang terpisah dari pemuda Raja Iblis Enam Keinginan yang disimpan di sisinya dan dengan cepat mundur.
Namun, sebelum ia bisa kembali, sambaran petir ungu menghancurkan tornado tersebut, hanya menyisakan tulangnya saja. Sejak Raja Iblis Enam Keinginan dan Kaisar Kuno bergegas ke puncak gunung dan masuk ke pusaran air, sangat sedikit waktu yang berlalu. Faktanya, hal itu terjadi begitu cepat sehingga orang normal bahkan tidak dapat memahami kecepatannya. Saat keduanya memasuki pusaran air, area sekitarnya segera mulai tenang. Awan hitam menghilang dan cahaya hitam yang berada di puncak juga perlahan turun dari gunung. Semua pembatasan kembali normal. Namun, mengingat fluktuasi energi spiritual, dibutuhkan setidaknya 1000 tahun sebelum mereka dapat kembali ke kekuatan penuhnya. Wang Lin menatap potongan tulang itu. Dia tahu bahwa potongan tulang itu tidak akan mampu menahan cahaya hitam untuk kedua kalinya. Dia menyadari awan hitam telah menghilang, jadi dia bergegas keluar dan segera mengambil tulang itu sebelum cahaya hitam kembali. Dia dengan cepat berbalik tanpa berhenti. Cincin hitam itu menyebar hingga 300 kaki, lalu tiba-tiba menghilang. Dahi Wang Lin penuh keringat dingin. Dia memeriksa batasan pada jarak 300 kaki dari atas dan segera menyadari perbedaannya. Wang Lin kembali ke batu besarnya dan duduk. Saat pertama kali melihat bintik emas, dia langsung teringat pada tulang emas yang muncul dari dahi Beastmaster. Dia melihat tulang itu dan memberikan sedikit tekanan. Tulangnya telah rusak oleh petir dan cahaya hitam, sehingga sangat lemah. Di bawah tekanan Wang Lin, tulangnya retak dan hancur, meninggalkan 8 butir partikel emas. Tidak ada tanda-tanda kekuatan spiritual pada tulang tersebut. Wang Lin mulai merenung. Episode 182 Dewa Kuno Tusi. Butirnya tampak seperti emas tetapi bukan emas. Mereka tampak seperti tulang tetapi bukan tulang. Namun, saat Wang Lin hendak memilih mereka untuk dipelajari, saat jiwanya bersentuhan dengan mereka, sebuah kekuatan yang kuat menolak sentuhannya. Kekuatan perlawanan ini mendorong jiwa Wang Lin menjauh, tidak membiarkannya memeriksa butiran emas. Wang Lin memegang sebutir gandum di tangannya dan meremasnya. Anehnya, ternyata tidak sesulit kelihatannya. Itu dengan mudah diratakan di bawah jari-jarinya. Tapi tidak peduli seberapa keras Wang Lin menekan partikel emas, mereka hanya akan menjadi semakin rata tanpa pecah. Wang Lin tiba-tiba mendapat ide. Dia mengambil semua partikel emas dan mengompresnya hingga membentuk kacang emas seukuran ujung jarinya. Dia merenung sedikit sambil menatap kacang emas itu. Semakin dia menatapnya, semakin mengingatkannya pada tulang di dahi makhluk raja dari percobaan pertama. Jika sama, maka itu pasti tulang yang hidup. Sebuah ide berani muncul di benak Wang Lin. Mungkinkah ini tulang dewa kuno? Hatinya bergetar memikirkan hal itu. Namun Wang Lin segera menyerah pada gagasan itu. Dari apa yang dia dengar sebelumnya, dewa kuno itu sangat besar, jadi tulangnya juga besar. Biarpun itu hanya tulang jari, itu akan sebanding dengan tanduk di dahi makhluk raja. Setelah berpikir sejenak, Wang Lin menyimpan kacang emas itu. Dia berdiri dan melihat batasan di depan, lalu melompat ke depan. Dia telah mengamati secara menyeluruh batasan antara 500 dan 300 kaki dari puncak gunung. Ditambah lagi, dengan Kaisar Kuno yang bertindak sebagai pengintainya, meskipun dia masih berhati-hati, itu jauh lebih mudah dari sebelumnya. Namun, pada ketinggian 300 kaki, Wang Lin mulai bergerak perlahan dan hati-hati. Dia tidak ingin mengaktifkan pembatasan dan tersambar petir. Wang Lin tidak terburu-buru. Waktu berlalu dengan lambat, dan tak lama kemudian 3 tahun telah berlalu. Jarak 300 kaki ini membutuhkan waktu 3 tahun untuk dilewati saat dia perlahan-lahan bergerak maju selangkah demi selangkah. Keterampilan pembatasannya juga meningkat pesat saat dia memecahkan setiap pembatasan. Ketika Wang Lin berdiri di puncak gunung 3 tahun setelah Raja Iblis Enam Keinginan dan Kaisar Kuno berada di sana, dia tahu bahwa ini hanya mungkin karena aktivasi massal pembatasan yang terjadi 3 tahun sebelumnya. Semua pembatasan di dekatnya telah kehilangan kekuatannya. Bahkan jika dia memicu pembatasan tersebut tidak akan memiliki kekuatan untuk mengaktifkannya. Jika bukan karena ini, tidak mungkin dia bisa mencapai sejauh ini dengan kultivasinya saat ini. Meski begitu, Wang Lin hanya berjarak 5 kaki dari puncak. Awan mulai gelap dan berkumpul. Petir bisa dilihat. Namun, Wang Lin hanya menatap mereka dengan tenang sebelum dia masuk ke pusaran air. Wang Lin tidak melambat. Dia dengan lancar berjalan maju selangkah demi selangkah. Sejak 3 tahun lalu, ia selalu bertanya-tanya apa yang menjadi pemicu pembatasan di langit tersebut. Dia teringat kembali pada 3 tahun lalu, ketika dia mengirim tornado untuk mengambil tulang itu. Tidak ada sambaran petir saat dipanggil, tapi saat ia mengangkat lengannya dan bergegas kembali, petir menyerangnya.
Setelah Wang Lin memikirkannya dan menelitinya sebentar, dia menyadari bahwa pemicunya adalah kecepatan. Jika seseorang melebihi kecepatan tertentu atau tiba-tiba menambah atau mengurangi kecepatannya, mereka akan memicu pembatasan di langit untuk menyerang. Semakin dekat ke puncak gunung, semakin sensitif. Dengan kata lain, jika Anda tiba-tiba berakselerasi di kaki gunung, tidak akan terjadi apa-apa. Jika Anda melakukannya di gunung, Anda mungkin akan memicu beberapa pembatasan. Di dekat puncak gunung, kemungkinan besar Anda akan memicu pembatasan di langit. Setelah mengetahui pemicu pembatasan di langit, Wang Lin berjalan dengan kecepatan tetap dan dengan damai memasuki pusaran air. Uji coba kedua ini membutuhkan waktu 13 tahun bagi Wang Lin untuk menyelesaikannya. Namun, dibandingkan dengan keuntungannya, jumlah waktu itu tidak berarti apa-apa. Dalam 13 tahun ini, dari yang sederhana hingga yang rumit, dari yang mudah hingga yang sulit, ia mempelajari seni pembatasan selangkah demi selangkah hingga akhirnya mencapai levelnya saat ini. Bahkan jika itu membutuhkan lebih banyak waktu, Wang Lin tidak akan menyerah. Dari sudut pandangnya, tujuan uji coba kedua sebenarnya bukan untuk memblokir penyusup, namun sebagai cara sistematis bagi orang-orang untuk mempelajari pembatasan. Jika tidak, letakkan saja batasan seperti yang ada di puncak gunung di kaki dan tidak ada yang bisa mendakinya. Wang Lin sangat bingung dengan masalah ini. Namun, dia tidak punya siapapun untuk bertanya. Saat Wang Lin memasuki pusaran air, sesuatu berubah. Cahaya ungu keluar dari pusaran air hingga membentuk bola petir ungu raksasa. Bola petir ungu ini berbeda dengan bola petir yang ada di langit, lebih gelap dan lebih kuat. Saat bola petir ini muncul, Wang Lin merasakan seluruh gunung berguncang. Dari dasar gunung hingga puncak, semua batasan mulai melayang hingga ke puncak gunung. Setiap titik cahaya adalah batasan, dan titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya melayang, semakin tinggi. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya yang muncul secara mengejutkan tidak memicu pembatasan di langit. Ketika mereka mencapai titik tertentu, mereka mulai berkumpul dan membentuk bola cahaya raksasa hingga ukurannya sama dengan bola petir ungu. Pada titik ini, semua titik cahaya telah menghilang dari gunung. Tidak ada batasan yang tersisa di gunung ini. Wang Lin hanya bisa menatap apa yang terjadi. Sejak bola petir ungu muncul, tubuhnya membeku di tempatnya oleh kekuatan yang luar biasa. Dia tidak bisa bergerak setengah langkah pun. Bola petir ungu dan bola cahaya bergerak perlahan menuju satu sama lain. Saat mereka bersentuhan, ilusi raksasa muncul di atas keduanya. Ilusi itu berkembang sangat besar, hingga berbentuk raksasa dengan kedua kakinya tepat di atas dua bola petir dan cahaya. Kedua bola itu perlahan-lahan bergerak ke atas hingga mencapai tempat di mana seharusnya mata raksasa itu berada. Dari kejauhan, raksasa itu tampak memiliki dua mata yang bersinar. Meskipun raksasa itu hanya ilusi, ia memberikan perasaan seolah-olah itu adalah kehidupan. Selamat datang. Anda adalah orang keempat yang memenuhi kualifikasi gunung pembatasan. Namaku Tusi. Menurut aturan kuno yang dibuat sebelum tubuhku tertidur, kamu memenuhi persyaratan gunung pembatas. Anda dapat memasuki lautan kesadaran saya dan memperoleh sebagian pengetahuan dan ingatan saya, tetapi pertama-tama, Anda harus mengidentifikasi diri Anda sendiri dan membuat bendera pembatas dengan batu giok ini. Raksasa itu berbicara dengan suara yang mengguncang dunia. Kemudian, sepotong batu giok yang dikelilingi petir ungu muncul dan melayang menuju Wang Lin. Wang Lin ketakutan. Dia menarik napas dalam-dalam. Dari nada suara raksasa, ini pasti avatar dewa kuno. Jelas sekali itu adalah dewa kuno Tusi. Dewa kuno itu terlalu kuat. Avatarnya saja sudah cukup untuk membuat Wang Lin merasa seperti tercekik. Wang Lin bahkan tidak bisa membayangkan betapa kuatnya dewa kuno Tusi jika dia ada di sini secara langsung. Pada saat itu, potongan batu giok itu berada di depan Wang Lin. Dia berkedip sekali dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Saat dia meraihnya, petir ungu melonjak ke seluruh tubuhnya sebelum kembali ke bongkahan batu giok. Wang Lin pada saat itu merasa ada sesuatu yang ditambahkan ke dalam pikirannya. Dia tahu petir itu tidak membahayakan dan merupakan metode untuk memastikan pemiliknya. Saat pikirannya mulai memahami informasi pada bendera pembatasan, jantungnya tidak bisa berhenti berdebar-debar, tapi di saat yang sama, dia tertawa getir. Giok ini tidak menyebutkan secara pasti penggunaan bendera pembatasan, bahannya, atau persyaratan spesifik apapun. Sepertinya bendera pembatasan ini bisa dibuat dari apa saja. Hanya ada satu bahan yang harus dimilikinya dan itu adalah batu tinta. Informasi mengenai batu tinta juga masuk ke kepalanya. Batu tinta tidak diproduksi di planet manapun.
Itu diproduksi di bintang-bintang. Bagi para dewa kuno, itu sangat mudah didapat. Lakukan perjalanan sedikit di luar angkasa dan mereka dapat menemukan batu tinta. Informasi tersebut juga memberikan peta lautan kesadaran dewa kuno, yang menandai lokasi batu tinta. Siapapun yang memperoleh wawasan di tempat-tempat itu dapat memperolehnya. Setelah batu tinta diperoleh, Anda dapat mulai membuat bendera pembatas. Prosesnya sederhana, namun sangat kompleks. Anda harus mengukir 999.999 batasan pada bendera. Hanya dengan begitu Anda dapat membuat satu bendera pembatasan. Penggunaan bendera pembatas tidak disebutkan di sini, tapi bagaimana mungkin senjata yang dianugerahkan oleh dewa kuno bisa lemah? Dan itu bahkan belum memperhitungkan bahan-bahan berharga atau proses produksi sulit yang diperlukan untuk membuatnya. Wang Lin menolak untuk percaya bahwa harta karun ini lemah. Jelas sekali, hadiah sebenarnya dari uji coba ini adalah batu giok dan hak istimewa menjadi seseorang yang terpilih. Jika Raja Iblis Enam Keinginan dan Kaisar Kuno mengetahui hal ini, mereka tidak akan terburu-buru maju, dan perlahan-lahan akan maju dengan mempelajari batasannya satu per satu. Selain aku, ada 3 orang lagi yang juga menerima batu giok ini. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Dia dengan cepat menyimpulkan bahwa jika dia bisa mendapatkan batu giok ini setelah memahami percobaan kedua, apakah dia akan menerima hadiah serupa jika dia memenuhi persyaratan pada percobaan pertama. Wang Lin ingat bahwa dia telah mendengar sesuatu di jalan yang tidak bisa kembali. Pria misterius itu dengan santai berkata, "Saya menaklukkan raja pertama. Mungkin itulah hadiah untuk percobaan pertama." Wang Lin tertawa pahit. Dia tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan hal yang sama. Pada saat itu, tubuh raksasa itu mulai menghilang. Kedua bola mulai bergerak menjauh. Bola cahaya itu tersebar kembali menjadi butiran cahaya dan jatuh kembali ke gunung. Saat titik cahaya mendarat, batasan dipasang kembali dan gunung kembali seperti semula. Bola petir ungu melayang kembali ke pusaran air. Kemudian, kekuatan isap datang dari pusaran air dan perlahan menarik Wang Lin ke arahnya. Tubuhnya perlahan tenggelam ke dalam pusaran air. Saat Wang Lin muncul dari pusaran air lagi, dia berada di tempat yang tampak seperti negeri dongeng, dengan padang rumput terbuka yang luas. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan energi spiritual. Tak jauh dari situ, ada sebuah danau. Di tengah danau berdiri pagoda 3 lantai yang memancarkan semburan cahaya warna-warni. Saat Wang Lin muncul, dia mengirimkan jiwanya untuk mencari sekeliling. Setelah sekian lama, dia dengan hati-hati berjalan ke depan. Dia menamparkan tas pegangannya dan pedang racun hitam keluar dan melayang di sekelilingnya. Dia tahu bahwa Raja Iblis Enam Keinginan dan Kaisar Kuno membencinya. Meski mereka berdua berlari melewati pusaran air 3 tahun lalu, masih ada kemungkinan mereka menunggunya di sini. Jika Wang Lin yang terpaksa melalui semua masalah itu, dia pasti akan menunggu untuk membunuh pelakunya. Saat Wang Lin berjalan, dia menggunakan indera ilahinya untuk memindai area tersebut, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Akhirnya, dia mulai merenungkan tentang pagoda tersebut. Pagoda itu tidak memiliki batasan apapun. Dia segera bergerak ke arahnya dan berhenti di tepi danau. Dia membanting tas pegangannya dan iblis Su Liguo terbang keluar. Dia sangat bosan akhir-akhir ini, jadi dia sangat bersemangat ketika dia dibebaskan. Namun, ketika dia melihat Wang Lin, ekspresinya tiba-tiba membeku dan berubah menjadi ekspresi takjub. Wang Lin telah berubah sejak terakhir kali Su Liguo melihatnya. Rambut iblis ini telah memutih dan memiliki mata yang mampu menembus jantung. Su Liguo melihatnya sekilas dan langsung menjadi takut. Dia mengerang pada dirinya sendiri. Bagaimana iblis ini menjadi lebih kuat lagi? Jika terus begini, kapan aku bisa lepas dari tangan iblis jahat ini? Bahkan jika aku bertarung tanpa mempedulikan nyawaku, itu akan sia-sia. Sebelumnya, hanya ketika Wang Lin menggunakan kekuatan penuh jiwanya, Su Liguo akan merasakan hal ini. Tapi sekarang dia merasa seperti itu meskipun Wang Lin tidak menggunakan kekuatan apapun. Ini jelas menunjukkan seberapa besar kekuatan pembatasan Wang Lin telah berkembang dalam 13 tahun terakhir. Wang Lin mengarahkan jarinya ke danau. Su Liguo ingin menawar dengannya, tetapi ketika dia melihat mata Wang Lin, dia dengan patuh terbang menuju danau, diam-diam mengutuk Wang Lin. Su Liguo mengutuk dalam hatinya. Tunggu saja, setelah aku memakan beberapa jiwa lagi, merekrut beberapa adik laki-laki, dan sedikit meningkatkan kultivasiku, aku akan bertarung denganmu sampai mati. Setelah mengeluarkan udara, dia merasa jauh lebih baik dan terjun ke danau untuk memulai pencariannya.
Wang Lin menggunakan potongan jiwa yang ditinggalkannya di tubuh Su Ligou untuk memeriksa danau sementara tubuhnya tetap berada di pantai. Setelah dia yakin tidak ada yang salah dengan danau itu, dia terbang menuju pagoda. Saat Su Ligou terbang dari danau, dia diam-diam mengutuk beberapa kali tetapi masih ditentang oleh keinginannya. Di depan pagoda, Wang Lin juga menyuruh Su Ligou masuk terlebih dahulu untuk memastikan keamanan sebelum dia masuk. Pagoda ini memiliki 3 lantai, lantai pertama memiliki kisi-kisi seluas 9 persegi yang benar-benar kosong. Wang Lin dengan cepat memahami tempat ini. Disinilah seharusnya hadiah bagi semua orang yang lulus ujian kedua ditempatkan. Namun, setelah bertahun-tahun, semua imbalan telah diambil. Itu sebabnya hanya tersisa ruang kosong. Setelah Wang Lin naik ke lantai 2, dia yakin dengan tebakannya. Ada 4 kota kosong yang menghadap utara, timur, selatan, dan barat. Di lantai 3, Wang Lin melihat pusaran air yang merupakan pintu keluar dan kota kosong lainnya. Wang Lin tidak kecewa sama sekali dan merenung sejenak. Dia teringat pesan yang ditinggalkan oleh pria misterius di jalan yang tidak bisa kembali. Meskipun dia tidak meninggalkan pesan apapun di ujian kedua, dia merasa bahwa dia adalah salah satu dari 3 orang sebelum dia yang menerima potongan batu giok itu. Setelah hening beberapa saat, Wang Lin segera mencari di ketiga lantai pagoda. Di lantai 2 dia melihat pesan familiar di sebelah kotak kosong. Setelah melihat pagoda harta karun, selain terlihat menyenangkan, saya sangat kecewa dengan negeri para dewa kuno ini. Pernyataan ini sangat membanggakan. Wang Lin merenung sejenak dan bergerak menuju lantai 3. Di lantai 3, dia tidak langsung memasuki pusaran air. Wang Lin duduk dan memulihkan energi spiritualnya ke puncaknya, lalu dia mengatur tas pegangannya. Selanjutnya, dia menarik napas dalam-dalam sebelum mengeluarkan Su Ligou dan menunjuk ke arah pusaran air. Su Ligou memasang wajah pahit. Dia mengumpat diam-diam berkali-kali, namun tetap menyelam ke dalam pusaran air. Namun, saat dia menyentuh pusaran air, dia menjerit saat tubuhnya berasap. Dia dengan cepat mundur dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Wang Lin mengeluarkan seekor binatang kecil dan melemparkannya ke pusaran air. Kali ini, hewan tersebut melewatinya tanpa halangan apapun dan mulai tenggelam ke dalamnya. Tepat pada saat itu, hubungan Wang Lin dengan hewan kecil itu tiba-tiba terputus. Kulit Wang Lin menjadi gelap. Setelah merenung sejenak, dia berpikir bahwa pusaran air pastilah yang menyebabkan orang-orang seperti Raja Iblis 6 keinginan berhenti dan melarikan diri dengan panik, penghalang ketiga. Menurut apa yang Duanmu katakan sebelumnya, ini adalah penghalang ketiga yang membutuhkan teknik kutukan kematian yang terkenal untuk bisa melewatinya. Meskipun dia tidak banyak bicara tentang hal itu, Wang Lin masih tahu sedikit. Setelah tes ini, dia mengetahui bahwa Su Ligou tidak bisa memasuki pusaran air. Saat dia mendekat, jiwanya rusak. Hewan kecil itu menghilang saat ia masuk dan hubungannya dengan dia terputus. Dari pengamatannya, Wang Lin menyimpulkan bahwa percobaan ketiga pasti sangat berbahaya. Dia merenungkan hal ini sebentar dan akhirnya pergi ke sebelah pusaran air. Dia perlahan mengulurkan tangannya ke arah itu. Perasaan dingin segera datang dari tangannya, namun, dia tidak menghadapi bahaya yang dialami iblis Su Ligou. Tanpa berpikir panjang, Wang Lin melangkah masuk. Ketika Wang Lin keluar dari pusaran air, dia langsung membeku. Lautan kesadarannya bergejolak dengan gelombang pasang yang besar dan kilatan cahaya yang terang. Untuk pertama kalinya di luar kendali Wang Lin, matanya berkedip. Ini nirwana, Wang Lin berpikir. Di depannya ada area kehampaan yang sangat luas dengan beberapa batu berbentuk aneh yang melayang-layang. Pada saat yang sama, jiwanya terus berfluktuasi. Wang Lin tertawa dingin. Dapat dikatakan bahwa dia lulus ujian pertama karena keberuntungan, dia lulus ujian kedua karena tekad, lalu untuk ujian ketiga ini. Wang Lin telah memutuskan bahwa dia dapat dengan mudah melakukan ujian ketiga ini. Dia membanting tas pegangannya. Su Ligou dan iblis kedua segera muncul. Kedua iblis itu melongo melihat sekeliling. Perlahan-lahan mereka sadar kembali dan keterkejutan di mata mereka digantikan dengan ekstasi. Di sini, kedua iblis itu seperti ikan di air. Perasaan mereka sangat nyaman. Setelah melepaskan kedua iblis itu, Wang Lin mengamati sekeliling dan tiba-tiba meraih ruang kosong dengan tangan kanannya. Teriakan tiba-tiba terdengar dan kepulan asap muncul di tempat itu. Asap tersebut membentuk ilusi makhluk bertanduk dua. Itu adalah jiwa yang mengembara. Ia bersembunyi di dalam ketiadaan, berharap untuk menyerang Wang Lin, namun ia tidak menyangka Wang Lin akan menariknya keluar dari ketiadaan. Jiwa segera mulai panik.
Wang Lin bahkan tidak meliriknya saat uji coba ilahi Ji-nya melompat keluar dan membentuk mulut yang menelan jiwa pengembara. Wang Lin menutup matanya. Dia sudah lama tidak mencicipi jiwa pengembara. Rasanya sangat enak. Dia jelas bisa merasakan jiwanya semakin kuat. Jiwa pengembara benar-benar merupakan suplemen terbaik untuk menyehatkan jiwa. Hanya untuk jiwa pengembara di sini, waktu yang dihabiskan dalam uji coba ini sangat berharga. Wang Lin berkata sambil menyerang ke depan. Adegan Wang Lin melahap jiwa membuat Su Ligou dan iblis kedua sangat ketakutan. Kedua iblis itu, terutama Su Ligou, telah memakan banyak jiwa. Mulut Su Ligou berair, dan ketika dia melihat Wang Lin melahap jiwa di hadapannya, dia merasa seperti seseorang mencuri makanannya. Namun, Su Ligou merasa jiwa yang ditarik Wang Lin sangat mirip dengan miliknya. Dia bahkan merasa seperti itu adalah nenek moyangnya. Dia merasakan perasaan yang sangat hangat. Ketika Wang Lin menahan jiwa pengembara, dia mengira iblis ini akan merekrut seorang adik laki-laki dan hendak pergi dan menyambutnya. Sayangnya, keintiman yang dia rasakan berubah menjadi ketakutan saat melihat Wang Lin melahap jiwa. Dia selalu tahu dia akan melawan iblis jahat ini sampai mati, tapi sekarang dia menyadari bahwa iblis ini tidak hanya bisa melahap jiwa, dia bahkan bisa melahapnya. Akibatnya, Su Ligou sangat ketakutan. Jeritan dari jiwa pengembara sebelum dilahap dan ekspresi mabuk di wajah Wang Lin menyebabkan jiwa Su Ligou goyah. Dia ingat ketika dia biasa melakukan tawar-menawar dengan iblis jahat ini. Tubuhnya gemetar ketakutan. Sebelumnya, dia merasa bahwa Wang Lin menggunakan alat yang ampuh untuk menghukumnya adalah hal terburuk yang akan dilakukan padanya, namun, itu sepele dibandingkan dimakan hidup-hidup. Su Ligou segera memutuskan untuk tidak main-main dengan iblis jahat ini lagi. Jika suatu hari dia benar-benar membuatnya marah, dia mungkin akan tertelan dalam satu gigitan tanpa sisa dirinya yang tersisa. Adapun iblis kedua, meskipun dia adalah binatang buas setelah mengikuti Su Ligou begitu lama, dia juga memperoleh sedikit kecerdasan. Hatinya juga dipenuhi rasa takut. Intuisinya jauh lebih kuat dari Su Ligou. Ketika Wang Lin menunjukkan kemampuannya melahap jiwa yang mirip dengannya, dia mengira Wang Lin seperti seorang raja. Episode 183 Perubahan mendadak. Cobaan ketiga bukanlah nirwana yang sebenarnya, melainkan celah di ruang angkasa. Hanya ruang di celah itu yang sangat besar. Wang Lin perlahan melewati ujian ketiga. Saat dia bergerak maju, dia akan mengambil ruang yang tampaknya kosong di sekitarnya, dan setiap pengambilan akan menjaringnya jiwa pengembara lainnya untuk dikonsumsi. Wang Lin sudah lama tidak merasakan sensasi memakan jiwa. Dia menghitung bahwa sudah puluhan tahun sejak dia meninggalkan medan pertempuran asing. Namun karena kekuatan hukum dunia, dia masih mengingat saat-saat berada di medan pertempuran asing seperti kemarin. Su Ligou dan iblis kedua mengikuti di belakang Wang Lin, khawatir dan takut sepanjang waktu. Mereka tidak berani mengeluarkan satu nafas pun ketika mereka melihat leluhur yang berkali-kali lebih kuat dari mereka dikonsumsi tanpa mampu melakukan perlawanan. Mereka merasa sangat tidak berdaya. Meskipun jiwa besar Wang Lin dikompres saat itu untuk sepotong pengetahuan alam Ji, kemampuannya untuk melahap jiwa masih tetap ada, dan sebagai hasilnya, dia adalah penguasa jiwa. Saat Wang Lin berjalan, dia mengirimkan indera ilahi ke segala arah. Karena alam ini seperti nirwana, dan berisi jiwa-jiwa pengembara, maka alam ini pasti juga berisi para pemakan jiwa. Wang Lin tidak yakin apakah para pemakan jiwa bisa saling melahap. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, para pemakan jiwa tidak akan saling menyerang, melainkan akan menyelesaikan masalah mereka dengan cara simbiosis. Setelah terbang dalam waktu yang lama, Wang Lin telah melahap banyak jiwa, tetapi belum ada pemangsa jiwa yang menghubunginya. Dia merenung sejenak, lalu mengangkat kedua tangannya, dan batu-batu mengambang di dekatnya mulai bergerak ke arahnya. Tak lama kemudian, bebatuan tersebut saling bertabrakan hingga membentuk gunung berbatu besar. Wang Lin melompat ke puncak gunung, lalu menjentikkan tangan kanannya, menyebabkan nyala api biru muncul dari sana. Mata Wang Lin berkedip. Dia meletakkan tangan kanannya di gunung berbatu dan api biru menyatu ke dalam gunung. Gunung yang memiliki banyak retakan besar di sela-sela bebatuan itu dengan cepat dikelilingi oleh cahaya biru yang memancarkan udara dingin. Semua celah di gunung berbatu itu ditutup oleh es dan diikat erat. Wang Lin melepaskan tangan kanannya dari gunung dan api biru diserap kembali ke dalam tubuhnya. Dia menarik napas dalam-dalam. Mata kesadaran ilahinya berkedip terus-menerus, dan tangan kanannya bergerak cepat. Setelah beberapa saat, lingkaran ilusi muncul dan dia menembakkannya ke arah gunung yang baru saja dia buat.
Ketika lingkaran ilusi mendarat di gunung, seluruh gunung bersinar terang, tapi dengan cepat kembali normal. Wang Lin menarik napas dalam-dalam lagi. Tangan kanannya bergerak dan lingkaran ilusi muncul satu persatu di depannya dan menyatu menjadi gunung. Segera, gunung tersebut dengan cepat berubah menjadi versi miniatur dari gunung pembatas. Wang Lin hampir terjatuh ketika dia mengambil langkah kecil. Dia perlahan mulai memasuki gunung hingga dia berada di tengah. Dia kemudian membentuk lingkaran ilusi lain dan menempel di dinding batu. Seluruh gunung berguncang, dan perlahan menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata manusia, hingga ukurannya sama dengan bebatuan lain yang melayang. Siapapun yang melihatnya sekarang tidak akan bisa membedakannya dari bebatuan lain yang mengambang di sekitarnya. Dengan tubuh Wang Lin yang dibentengi di dalam gunung, dia meninggalkan sebagian kecil jiwanya di tubuhnya menggunakan kesadaran ilahi alam Ji dan sisa jiwanya keluar dari tubuhnya. Bagian jiwanya ini segera membentuk tubuh ilusi. Sekarang jiwa Wang Lin tidak lagi berada di tubuhnya, tidak lagi dibatasi oleh bentuk fisiknya. Indera ilahinya tersebar ke segala arah. Dari kejauhan, Anda akan melihat lapisan indera ilahi Wang Lin dikirim, menyebabkan semua jiwa pengembara di dekatnya muncul dari ketiadaan, wajah pucat karena ketakutan. Tak lama setelah itu, semua jiwa pengembara menerima perintah mereka. Saat indera ilahi Wang Lin menyebar lebih jauh, semakin banyak jiwa pengembara yang merasakan kehadiran Wang Lin. Wajah mereka memucat dan mereka mulai berpencar. Segera setelah jiwa Wang Lin meninggalkan tubuhnya, dia kembali ke bentuk pemangsa jiwanya. Dia dengan cepat menyapu ketiadaan, dan semua jiwa pengembara yang dia lewati akan menyambutnya dengan hormat. Lambat laun, Wang Lin merasakan kehadiran jiwa lain yang sangat besar. Itu adalah pemakan jiwa lainnya, namun jiwa ini berada dalam kondisi yang sangat aneh, seolah-olah sedang tidur. Jiwa besar tidak menanggapi indera ilahi Wang Lin sama sekali. Wang Lin sedikit tersendat. Dia mengabaikan pemangsa jiwa dan terus mengembangkan akal ilahi untuk membawa lebih banyak jiwa pengembara di bawah kendalinya. Pada saat itu, Duanmu duduk di batu lain di suatu tempat pada percobaan ketiga dengan ekspresi pahit di wajahnya. Di sebelahnya ada Wang Qingyue dengan ekspresi dingin di wajahnya. Duanmu dan Wang Qingyue melintasi terowongan ketiadaan bersama-sama dan tiba di tanah emas percobaan pertama. Pada uji coba pertama, mereka mengandalkan teknik melarikan diri 5 elemen Wang Qingyue, yang memungkinkan mereka dengan tenang melewati uji coba pertama dan melanjutkan ke gunung pembatas. Fakta bahwa Duanmu mampu melewati gunung pembatas akan mengejutkan semua orang yang mengenalnya. 1000 tahun yang lalu, dia menerima harta karun dari pagoda harta karun. Itu adalah sepotong batu giok dengan satu retakan di atasnya. Berdasarkan pemahamannya, batu giok ini hanya tersisa satu kali kegunaannya. Kemudian, dia melakukan banyak penelitian dan menemukan bahwa tujuan dari batu giok ini adalah untuk mendobrak semua batasan. Alhasil, tekad Duanmu untuk kembali ke negeri para dewa kuno pun kembali menyala. Dia tahu bahwa budidayanya lebih rendah daripada yang lain. Saat itu, karena keberuntungan dan kehati-hatiannya, dia mampu mempertahankan hidupnya. Dia mengetahui batas kemampuannya dengan sangat baik dan telah memutuskan untuk tidak pernah mundur lagi, tetapi ketika dia mengetahui tentang penggunaan potongan batu giok itu, hal itu menggerakkan hatinya. Tetap saja, dia sangat berhati-hati dan ragu-ragu karena dia bahkan tidak bisa melewati ujian pertama tanpa menguasai teknik melarikan diri 5 elemen. Duanmu merenungkan hal ini untuk waktu yang lama dan menyerah mempelajari teknik 5 elemen. Agar dia bisa mempelajarinya, dia harus mencurahkan seluruh waktunya, dan bahkan jika dia mempelajarinya, dia tidak dijamin akan lulus ujian pertama. Ada juga serangan monster besar yang perlu dipertimbangkan. Dia mengingat dengan jelas salah satu pengalamannya di dunia es. Maka, Duanmu mencari temannya Wang Qingyue untuk bepergian bersamanya. Wang Qingyue adalah ahli teknik melarikan diri 5 elemen, dan setelah Duanmu memberitahunya bahwa percobaan pertama memerlukan teknik melarikan diri 5 elemen, dia memutuskan untuk mencobanya. Lagi pula, jika apa yang dikatakan Duanmu benar, godaannya terlalu besar. Untuk meyakinkan Wang Qingyue, Duanmu mengeluarkan batu gioknya. Setelah melihat batu giok itu, Wang Qingyue segera menyadari bahwa itu adalah senjata kuno yang telah lama hilang, menyebabkan keraguan di hatinya menghilang. Namun, dia sangat berhati-hati dan tidak langsung setuju. Dia ingin menunggu sampai tanah dewa kuno dibuka, lalu mengambil keputusan. Duanmu tidak keberatan. Dia sudah mengambil keputusan. Jika Wang Qingyue tidak ingin pergi, maka dia akan menukarkan batu giok ini kepada Raja Iblis 6 keinginan untuk mendapatkan beberapa harta ajaib.
Namun, dia masih harus bersiap jika Wang Qingyue memutuskan untuk pergi. Dia dapat melewati uji coba pertama dan kedua tanpa masalah apapun, namun uji coba ketiga adalah masalahnya. Lagi pula, itu adalah percobaan ketiga yang memaksa mereka menggunakan harta warisan untuk membuat terowongan agar mereka bisa melarikan diri 1000 tahun yang lalu. Adapun makhluk aneh di percobaan ketiga, jika hanya satu atau dua, dia tidak akan takut. Jika saat itu pukul 8-10, selama dia sedikit memperhatikan, dia tidak khawatir. Meski jumlahnya ratusan, dengan mengandalkan budidayanya, dia masih bisa bertahan. Tapi jika jumlahnya ribuan, meskipun dia adalah dewa, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Makhluk-makhluk itu sangat aneh. Mereka kebal terhadap hampir semua mantra. Hanya api sejati di tubuh seseorang yang bisa memaksa mereka mundur. Namun, jika jumlahnya banyak, tidak ada cara untuk melacak semuanya. Jika mereka mendarat di tubuh seseorang, mereka akan menyedot energi spiritual orang tersebut, dan jika terlalu banyak yang mendarat di tubuh mereka, maka satu-satunya jalan yang tersisa adalah kematian. Akibatnya, dia pergi mencari harta karun ajaib yang melindungi jiwa. Namun, harta sihir jenis ini terlalu langka. Meskipun dia berhasil mengumpulkan beberapa, dia masih belum yakin dengan percobaan ketiga. Baru setelah dia melakukan perjalanan ke kota Nandou dan mendengar seseorang berbicara tentang mantra kematian, dia tiba-tiba teringat bahwa dia pernah mendengar tentang mantra kematian sebelumnya. Mantra kematian adalah mantra yang khusus menyerang jiwa. Itu adalah mantra jahat. Dia sangat bersemangat, karena jika ada cara untuk membantu seseorang dengan kemampuan ini, maka ada peluang untuk melewati percobaan ketiga. Dia kemudian mulai mencari, sampai dia menemukan Wang Lin. Perjalanan awalnya sangat tenang. Duanmu percaya bahwa selama mereka bekerja sama, 3 ranah pertama tidak akan menjadi masalah, terutama setelah dia mengetahui kandidat yang dipilih oleh Raja Iblis 6 keinginan untuk lulus ujian ketiga. Duanmu yakin selama tidak ada pertikaian internal, mencapai tanah dewa kuno hanyalah masalah waktu. Meskipun tanah dewa kuno memiliki 4 alam, dari harta warisan, mereka menemukan bahwa alam keempat hanyalah susunan teleportasi yang memindahkan seseorang ke tubuh dewa kuno. Susunan teleportasi menteleportasi semua orang berdasarkan waktu yang diperlukan untuk melewati 3 alam pertama. Semakin sedikit waktu yang dibutuhkan, semakin dekat ia diteleportasi ke tubuh dewa kuno. Bahkan mungkin untuk diteleportasi langsung ke meridian dewa kuno. Begitu berada di dalam meridian, tidak hanya akan ada manik-manik lingki kering yang terkondensasi, tetapi juga akan ada sisa dari banyak obat. Menurut harta warisan, sisa pil transformasi jiwa akan menjadi salah satu sisa obat. Bagi dewa kuno, itu mungkin hanya residu, tetapi bagi mereka, itu dianggap sebagai pil transformasi jiwa yang sebenarnya. Sayangnya, rencananya dihancurkan oleh naga raksasa di dalam terowongan yang menyebabkan semua orang berpencar, terutama Wang Lin, yang menyerbu ke dalam mulut naga tersebut. Setelah itu, seekor naga merah muncul. Rangkaian kejadian itu mengejutkan Duanmu dan membuatnya panik. Dalam krisis tersebut, dia harus menyerah mencari Wang Lin, dan dengan cepat melarikan diri bersama Wang Qingyue. Bahkan, dia menjadi orang tercepat yang melewati uji coba pertama dan kedua serta mencapai uji coba ketiga. Namun, pada percobaan ketiga, wajahnya terlihat pahit. Tanpa mantra kematian Wang Lin, meskipun dia mampu menjaga dirinya tetap hidup dengan harta yang telah dia kumpulkan selama 1000 tahun terakhir, mustahil untuk masuk lebih dalam untuk menemukan pintu masuk ke alam keempat. Akibatnya, meskipun dia dan Wang Qingyue adalah orang pertama yang memasuki ujian ketiga, mereka terjebak di sini dan tidak dapat melanjutkan. Pada saat itu, Raja Iblis 6 keinginan juga sedang terbang mengelilingi percobaan ketiga, mencari jalan keluar ke alam keempat. Setiap kali jiwa pengembara menyerangnya, dia akan melambaikan tangannya dan cahaya biru akan muncul dari tubuh pemuda itu. Jiwa pengembara akan menyerah pada Raja Iblis 6 keinginan dan melompat ke arah pemuda. Namun, setelah jiwa pengembara memasuki tubuh pemuda tersebut, mereka akan menghilang tanpa jejak. Di permukaan, tidak ada perubahan pada tubuh pemuda itu. Raja Iblis 6 keinginan mengandalkan metode ini saat dia melakukan perjalanan. Meskipun ada sedikit ketakutan, tidak ada bahaya yang nyata. Saat terburuknya adalah ketika dia bertemu dengan kelompok berisi ribuan jiwa pengembara, namun dengan lambaian tangannya, tubuh pemuda itu bersinar dan semua jiwa pengembara langsung terbang ke arah pemuda tersebut. Dia melihat tubuh yang dipegangnya dan tersenyum dingin.
Meskipun dia jatuh ke dalam perangkap junior itu dan terkena petir yang menyebabkan seluruh tingkat kultivasinya turun satu tahap secara permanen, hingga tahap awal formasi jiwa, dengan harta yang telah dia persiapkan selama 1000 tahun, dia pasti akan melakukannya. Memasuki ranah keempat kali ini. Setelah memikirkannya, jantungnya berdebar kencang, darah melonjak, dan matanya meriang. Apa artinya kehilangan tahap basis kultivasi dibandingkan dengan memperoleh pil transformasi jiwa dari tubuh dewa kuno? Setelah mendapatkan pil transformasi jiwa, dia bisa menjadi ahli panggung Yingdian. Pada saat itu, apalagi lautan iblis, bahkan di sistem bintang Vermilion Bird, selama dia tidak menyinggung kerajaan burung Vermilion, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Setelah memikirkan hal ini, dia meningkatkan kecepatannya saat dia mencari-cari. Harta warisan dari negeri para dewa kuno ada di tangannya. Awalnya, tuannya lah yang memilikinya dan mengumpulkan orang-orang untuk mencari tanah para dewa kuno ini. Majikannya meninggal pada percobaan ketiga dan mewariskan harta warisan kepadanya. Tuannya berencana menggunakan harta karun ini untuk membuka terowongan untuk meninggalkan tempat ini, namun pada saat yang paling kritis, menarik perhatian makhluk yang jauh lebih kuat dan berbeda dari makhluk lain di sekitarnya, berakhir dengan kematian tuannya. Raja Iblis Enam Keinginan merasa ngeri setelah menyaksikan kematian tuannya, dan dengan cepat melarikan diri ke terowongan untuk melarikan diri. Saat ini, ada orang lain di ujian ketiga, Kaisar Kuno. Dia duduk bersila di atas batu dengan 4 bendera berputar di sekelilingnya dan sebuah pagoda seukuran wajahnya di atas kepalanya, memancarkan cahaya harmoni. Di area di luar cahaya pagoda, jika dilihat dengan cermat, mereka dapat melihat jiwa pengembara yang tak terhitung jumlahnya berkerumun di sekitar tepi cahaya, dengan rakus menatap Kaisar Kuno. Namun, tidak ada satupun jiwa pengembara yang mau memasuki cahaya pagoda. Kaisar Kuno memasang ekspresi pahit di wajahnya. Ketika dia meninggalkan sidang kedua, dia dikejar oleh sambaran petir ungu. Mengandalkan harta yang menyelamatkan nyawanya, dia mampu bertahan, tetapi harta itu rusak dan budidayanya turun ke tahap akhir Naschen Soul. Setelah memasuki uji coba ketiga, dia tidak berani masuk terlalu dalam. Dia membuat pangkalan di atas batu di area luar, mencoba memulihkan basis budidayanya kembali ke tahap formasi jiwa. Dengan tahap kultivasi jiwa baru lahirnya saat ini, jika dia berada di percobaan pertama atau kedua, dia bisa melindungi dirinya sendiri, namun di sini, dalam percobaan ketiga yang sangat berbahaya, tidak ada cara baginya untuk bertahan hidup. Apa yang membuat Kaisar Kuno benar-benar pahit adalah pusaran air pada percobaan ketiga pada awalnya tidak bergerak, kemudian tiba-tiba memindahkannya ke lokasi yang sangat tidak menguntungkan. Dia diteleportasi ke tengah sidang ketiga. Jika dia tidak segera membuat pagoda ini, dia akan dikerumuni oleh jiwa-jiwa pengembara. Pada saat itu, dia kehabisan pilihan. Dia hanya bisa menjaga cahaya pagoda tetap menyala, menjebak dirinya sepenuhnya di sana. Memikirkan hal ini, wajahnya penuh kebencian. Dia menyalahkan orang misterius yang menyebabkan semua ini. Kebenciannya terhadapnya sangat besar. Namun ia masih bingung dengan identitas orang misterius tersebut. Menurut analisisnya, seharusnya anak itu adalah Wang Lin, tetapi dia menolak untuk percaya bahwa dia dipaksa ke dalam keadaan menyedihkan ini oleh seseorang dari generasi muda. Berbicara tentang Wang Lin, dia saat ini sedang menyebarkan indera ilahinya, sampai dia menyapu seluruh percobaan ketiga. Selain dia, hanya ada satu pemangsa jiwa lainnya, dan jumlah jiwa jauh lebih sedikit dibandingkan medan pertempuran asing. Sepertinya jumlahnya banyak karena areanya jauh lebih kecil. Selain itu, Wang Lin telah menemukan pintu masuk ke alam keempat. Itu bukan di tengah, tapi di barat laut. Ada sejumlah besar jiwa pengembara di sekitar pintu masuk, hampir seperempat dari seluruh jiwa di alam. Sementara itu, semua jiwa pengembara yang berada di bawah kendalinya telah mengiriminya pesan menggunakan metode khusus. Mereka telah mengikuti instruksinya dan menemukan 6 Raja Hasrat Iblis dan Kaisar Kuno. Yang mengejutkan Wang Lin adalah jiwa pengembara juga menemukan Duan Mu dan Wang Qingyue. Wang Lin merenung sedikit, lalu mengirimkan rasa ilahinya kepada Kaisar Kuno. Menurut jiwa pengembara, Kaisar Kuno saat ini memiliki basis kultivasi terendah dan terjebak di lokasinya saat ini. Setelah beberapa saat, jiwa Wang Lin muncul di ujung cahaya pagoda di atas kepala Kaisar Kuno setelah mengikuti jiwa pengembara di bawah kendalinya. Dia memandangi Kaisar Kuno yang berwajah pucat dan mulai merenung. Wang Lin melahap jiwa-jiwa di sini dan jiwanya tumbuh sangat besar. Meski levelnya tidak sama seperti sebelumnya, namun dari segi kualitas, jauh melebihi aslinya.
Bagaimanapun, jiwanya tidak normal, tetapi alam Ji Soul. Ketika dia tiba, mata kaisar kuno berkedip dan menatap dingin ke arah Wang Lin. Meski dia hanya bisa melihat kehampaan yang gelap, dia bisa dengan jelas merasakan jiwa yang sangat berbeda dari jiwa lain di sekitarnya. Saat jiwa itu tiba, semua jiwa pengembara lainnya berpencar. Jika dia melihat lebih dekat pada bayangan itu, dia bisa melihat wajah mereka memucat karena ketakutan. Setelah melihat ini, jantung kaisar kuno berdetak kencang. Dia segera meminum pil untuk memastikan dia memiliki energi spiritual yang cukup untuk menjaga cahaya dari dada. Wang Lin menatap kaisar kuno di dalam cahaya. Dia mengirimkan pesan melalui akal ilahi dan 10 jiwa pengembara tiba-tiba muncul ke depan. Meski wajah mereka penuh ketakutan, mereka tetap menyerbu ke dalam cahaya. Saat mereka menyentuh cahaya, mereka mendapat perlawanan yang kuat. Mereka bahkan tidak bisa berada dalam jarak 5 kaki dari kaisar kuno sebelum asap hijau muncul di tubuh mereka, memaksa mereka mundur. Namun, cahaya dari pagoda meredup. Jiwa Wang Lin mengirimkan pesan lain. Kali ini, semua jiwa pengembara di dekatnya, lebih dari 10.000, mengembun menjadi bayangan, dan menatap ke arah pagoda. Jantung kaisar kuno berdetak kencang. Itu buruk. Dia segera memberi isyarat dengan tangannya dan mengirimkan gelombang cahaya ke dalam pagoda. Dengan setiap gelombang cahaya, wajahnya semakin memucat. Setelah gelombang cahaya terakhir, wajahnya menjadi putih seperti kapur dan basis budidayanya turun ke tahap pertengahan Naschen Soul. Pada saat yang sama, semua jiwa pengembara berkoordinasi menjadi gelombang dan mulai menyerang cahaya. Namun, semua jiwa pengembara mulai merokok dan hanya mampu mencapai jarak 10 kaki dari kaisar kuno. Jarak ke kaisar kuno masih jauh. Kaisar kuno tertawa tertekan. Dia sudah mencoba yang terbaik. Jumlah jiwa pengembara terlalu besar untuk dia tolak. Bahkan para senior dari 1000 tahun yang lalu semuanya termakan oleh jiwa-jiwa pengembara ini. Bagaimana dia, yang telah merusak tingkat kultivasinya, berharap untuk bertahan hidup? Dia takut dia akan kehabisan lingki dan tidak mampu menjaga pagoda tetap berjalan, kemudian dikerumuni oleh jiwa-jiwa pengembara. Dari awal sampai akhir, Wang Lin tidak bergerak. Dia tahu jika mereka berada di luar, kaisar kuno akan bisa membunuhnya hanya dengan satu sentakan jari. Tapi di sini, dia adalah seorang pemakan jiwa, dan bisa memanipulasi jiwa pengembara. Peran mereka telah terbalik. Tentu saja, jika dia menyerang secara langsung sekarang, dia bukanlah tandingan kaisar kuno. Meskipun dia adalah seorang pemangsa jiwa, dia masih terlalu lemah. Namun, sama seperti kemampuan seorang pemakan jiwa untuk melahap jiwa, maka kemampuan jiwa pengembara ini adalah untuk melahap kekuatan hidup. Bahkan jika basis kultivasi seseorang tinggi, jika terlalu banyak jiwa pengembara yang melekat padanya, mereka tidak dapat menolaknya. Jika seseorang mengenal jiwa pengembara dengan cukup baik, mereka akan tahu bahwa jika salah satu dari mereka muncul di dunia fana, hal itu dapat menyebabkan malapetaka. Tentu saja, itu haruslah jiwa pengembara yang utuh, jauh lebih kuat daripada iblis seperti Su Ligou. Ujian ketiga di negeri para dewa kuno, pada kenyataannya, adalah jebakan maut. Hanya sedikit yang berhasil melewati ranah ini. Negeri para dewa kuno telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tuan dari Raja Iblis Enam Keinginan bukanlah orang pertama yang memasuki ujian ketiga. Banyak yang sudah masuk sebelumnya, tapi seperti dia, mereka semua mati di percobaan ketiga. Jiwa-jiwa yang berkeliaran di sana tidak dapat dengan mudah dihancurkan, dan mereka ada dalam jumlah besar. Bahkan jika jiwa dikonsumsi, selama masih ada setitik jiwa yang tersisa, ia dapat dibangkitkan. Itu adalah siklus tanpa akhir. Alasan mengapa Wang Lin betah di sini adalah karena pengalamannya dan beberapa pertemuan khusus yang dia alami saat berada di medan pertempuran asing. Dengan orang-orang di bawah kendalinya, dia bisa bertindak seolah-olah dia adalah bos di sini. Jika bukan karena tubuhnya telah dihancurkan oleh Teng Huayaun, jika bukan karena si Tunan bersedia membuat Naschen Soul-nya tertidur lelap untuk menjaga jiwa Wang Lin agar tidak hancur, jika bukan karena dia secara tidak sengaja memasuki celah tersebut ke medan pertempuran asing, jika tidak baginya untuk mulai melahap jiwa sampai dia menjadi pemakan jiwa. Jika salah satu dari hal itu tidak terjadi, dan Wang Lin masih bisa mencapai ujian ketiga, dia tidak akan memiliki status raja di sini seperti dia. Melakukannya sekarang. Semua jiwa pengembara berwajah pucat hanyalah makanan bagi Wang Lin, tapi tanpa makanan ini, dalam pikiran kaisar kuno, dia hanyalah seorang junior formasi inti yang cerdas.
Jika bukan karena berbagai keadaan yang membatasi semua orang di sini, yang harus mereka lakukan hanyalah mengangkat jari untuk membunuh Wang Lin. Hanya saja di dunia ini terlalu banyak hal yang tidak terduga, seperti dalam keadaan khusus seekor semut dapat membunuh seekor gajah, dan meskipun sedotan ringan, mereka masih dapat menghancurkan seekor unta. Beberapa hal di dunia ini tidak mempunyai penjelasan yang tepat. Kita hanya bisa mengatakan bahwa segala sesuatunya berubah, dan tidak ada yang abadi. Sama seperti bagaimana si bungkuk Meng, yang seharusnya mati di percobaan pertama, muncul di percobaan ketiga dengan kekuatan yang mirip dengan dewa kuno Tusi, dan bagaimana dia mati kembali di percobaan pertama tidak bisa dijelaskan. Dimulai pada uji coba ketiga tanah para dewa kuno, segalanya menjadi semakin membingungkan dan aneh. Episode 184 Lautan Darah Dewa Iblis. Di ruang tenang yang terhubung dengan ujian ketiga tanah dewa kuno, setitik cahaya putih tiba-tiba muncul. Cahayanya semakin terang dan membesar hingga membentuk robekan berbentuk oval di angkasa. Dari celah itu muncul sebuah tangan dengan kuku yang panjang dan penuh duri tulang. Tangannya tampak dingin dan memiliki kuku yang sangat tajam yang dicat hitam. Itu ditutupi dengan bintil-bintil, dan dari setiap pustula ada duri tulang yang menonjol. Setelah tangan-tangan aneh itu keluar dari celah itu, mereka memegangi celah itu dan tanpa ampun mencabik-cabiknya. Keretakan kecil itu tidak lagi berbentuk oval kecil, melainkan tingginya setidaknya 10 kaki. Gelombang merah dan hitam segera muncul melalui celah di angkasa dan sesosok tubuh besar muncul melalui celah tersebut. Sosok itu memiliki punuk yang terlihat jelas di punggungnya, membuatnya tampak seperti punggung bungkuk. Tingginya lebih dari 10 kaki dan tubuhnya seperti tangannya, dipenuhi bintil-bintil. Bahkan ada yang pecah dan mengeluarkan cairan hitam menyengat. Ada duri tulang di setiap pustula. Jika Anda melihat orang ini selain dari tempat persendiannya berada, dia ditutupi duri tulang. Ada beberapa sobekan kain yang tergantung di duri tulang. Jika Anda melihat wajah jelek orang ini, Anda dapat melihat bahwa dia sangat mirip dengan si bungkuk Meng, tetapi ukurannya jauh lebih besar. Di kepalanya ada 2 tanduk berbentuk spiral dengan kilatan cahaya biru di antara keduanya. Dia saat ini tampak seperti iblis dari neraka. Dia menyeret dirinya melewati celah dan kemudian mencubit dengan tangan kanannya. Keretakan itu langsung menyusut hingga hanya menjadi setitik cahaya lagi. Itu bergetar hebat sebelum menghilang tanpa jejak. Iblis itu melihat ke dalam kehampaan dan bergumam pada dirinya sendiri, Tuan telah memerintahkan agar tidak seorang pun diizinkan memasuki alam keempat. Semua orang di sini harus mati. Selesai berbicara, dia hendak mulai terbang, tetapi berhenti ketika dia mengendus dengan hidung terangkat dan melihat ke tenggara. Dia berkata, aneh, kenapa saya merasakan ada bau yang sangat menjijikkan di sana. Membuatku ingin pergi ke sana dan membunuh siapapun yang memproduksinya. Pada saat itu, jiwa pengembara tiba-tiba muncul, tetapi ketika mereka melihat iblis ini mereka mengabaikannya dan lewat. Iblis itu juga mengabaikan jiwa pengembara, menatap ke arah bau menjijikkan itu. Tubuhnya menghilang saat dia terbang menuju bau itu. Arah kemana iblis itu menuju adalah tempat Wang Lin dan Kaisar Kuno berada. Wang Lin dengan tenang menatap Kaisar Kuno, yang terjebak dalam cahaya. Cahaya dari pagoda telah menyusut dari 30 kaki menjadi hanya 15 kaki. Setelah Wang Lin menjadi pemangsa jiwa, dia kehilangan semua emosi yang dimiliki manusia. Dia dingin dan tidak berperasaan. Ketika dia hendak memerintahkan jiwa pengembara untuk menyerang lagi, dia merasakan melalui jiwa pengembara yang dia kendalikan bahwa gejolak jiwa yang hebat datang ke arahnya dari barat laut. Tak lama setelah itu, jiwa pengembara di bawah kendalinya menggunakan teknik khusus untuk mengirimkan apa yang dilihatnya kepada Wang Lin. Ini, si bungkuk Meng. Wang Lin terkejut, sementara bongkok Meng telah banyak berubah, Wang Lin masih tahu bahwa iblis ini memang dia. Wang Lin menarik kembali akal ilahi untuk mencegah serangan terhadap dirinya melalui itu dan mengirim pesan kepada Kaisar Kuno melalui akal ilahi. Serahkan harta warisan. Kaisar Kuno tercengang. Bahkan ketika dia datang ke sini 1000 tahun yang lalu, dia belum pernah melihat satupun makhluk ini berkomunikasi dengan akal ilahi. Namun dia dengan cepat bereaksi dan menjawab dengan akal sehatnya, Senior, saya tidak tahu harta warisan apa yang kamu bicarakan. Setelah Kaisar Kuno selesai berbicara, hatinya terasa pahit. Setelah menjadi ahli formasi jiwa, dia tidak perlu memanggil siapapun senior. Saat dia mengucapkan kata itu, dia merasa getir. Tiba-tiba dia berkata, Senior, jika Anda mencari harta warisan tanah para dewa kuno, maka Anda datang mencari orang yang salah.
Itu dimiliki oleh seseorang bernama Six Desire Devil Lord. Wang Lin merenung sedikit, dan merasakan fluktuasi jiwa yang kuat semakin dekat. Wang Lin menggunakan jiwa pengembara di bawah kendalinya untuk memahami dengan baik jarak di antara mereka. Saat Wang Lin sedang berbicara dengan Kaisar Kuno, dia mengendalikan jiwa pengembara untuk menghalangi jalannya. Namun, tubuh Bongkok Weng sangat aneh, dan tidak peduli berapa banyak jiwa pengembara yang menyerangnya, mereka tidak mampu menimbulkan kerusakan sedikit pun. Ini mengejutkan Wang Lin. Wang Lin tidak mempercayai Kaisar Kuno ketika dia mengatakan bahwa harta warisan tidak bersamanya, tetapi pada Raja Iblis 6 keinginan. Bahkan jika apa yang dia katakan itu benar, orang-orang seperti Kaisar Kuno dan yang lainnya tidak akan begitu saja memasuki tanah para dewa kuno, atau mereka akan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Raja Iblis 6 keinginan. Bagaimanapun, dia memegang kunci untuk masuk dan keluar dari tempat ini. Sehubungan dengan harta warisan, Wang Lin pertama kali mendengarnya dari Duan Mu dan yang lainnya, tetapi mereka tidak mau terus membicarakannya. Baru kemudian Wang Lin menemukan jawabannya. Kaisar Kuno bersedia melawan Raja Iblis 6 keinginan di ujian kedua. Dia pasti punya rahasianya. Wang Lin memerintahkan jiwa pengembara di sekitarnya untuk memulai penyerangan lagi. Kaisar Kuno mengertakkan gigi saat dia mengirim pesan lain dengan akal sehatnya. Orang tua ini tidak memiliki harta warisan, tetapi ketika saya datang ke sini bertahun-tahun yang lalu, saya menerima sebagian dari harta warisan. Fragmen ini berisi mantra yang akan membuat jalan keluar dari sini, namun, itu hanya dapat digunakan di pintu keluar pusaran air di setiap alam untuk diteleportasi keluar dari tanah dewa kuno, atau aku tidak akan terjebak di sini. Sedangkan untuk pecahannya, saya menghancurkannya setelah saya mempelajari tekniknya. Apa yang dikatakan Kaisar Kuno memang benar. 1000 tahun yang lalu dia adalah salah satu ahli yang lebih kuat, jadi dia secara alami melihat harta warisan dan mempelajari metode yang digunakan untuk meninggalkan tempat ini. Begitulah cara dia bisa melarikan diri dari tempat ini 1000 tahun yang lalu dan mengapa dia masih berani kembali. Tidak banyak orang yang menerima mantra ini saat itu. Namun, alasan mengapa hampir tidak ada yang bisa melarikan diri adalah karena keterbatasan dalam menggunakan mantra ini. Seseorang harus berada di pusaran air keluar agar dapat berfungsi. Banyak orang yang lolos uji coba pertama dan kedua bahkan tidak berpikir untuk keluar dari tanah para dewa kuno, karena tidak ingin menyia-nyiakan seluruh usahanya. Akibatnya, mereka melepaskan kesempatan untuk menggunakan pintu keluar pusaran air pada percobaan kedua, tetapi percobaan ketiga sangat luas, dan menemukan jalan keluar itu seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Selain itu, karena ketakutan semua jiwa yang mengembara, tidak ada seorang pun yang berani menyebarkan kesadaran ilahi mereka terlalu jauh, membuat pencarian jalan keluar menjadi semakin sulit. Mantra ini harus digunakan secara khusus di pintu keluar pusaran air. Jika digunakan pada pusaran air masuk, tidak akan ada efeknya. Kembali ke pintu keluar dari percobaan kedua, Kaisar Kuno tidak memiliki cukup waktu untuk menggunakan mantra di pintu keluar pusaran air di sana, dan terpaksa memasuki percobaan ketiga. Jika kamu membawaku ke pintu keluar dari percobaan ketiga, aku akan mengajarimu mantra sebagai gantinya. Kaisar Kuno tampak tenang, tetapi di dalam hatinya, dia diam-diam mencoba mencari tahu mengapa orang ini menginginkan ini. Meskipun dia tidak tahu kenapa, dia harus memberikan respon, atau jiwa pengembara akan terus menyerang. Pada saat itu, satu-satunya jalan yang tersisa hanyalah kematian. Wang Lin tidak menanggapi lagi. Dia mengirimkan akal ilahi dan, sekali lagi, semua jiwa pengembara di sekitarnya mulai menyerang. Wang Lin menghitung dengan cermat. Berdasarkan informasi dari jiwa pengembara, si Bungkuk Meng seharusnya tiba di sini dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar 2 batang dupa. Serangan jiwa pengembara semakin intens di bawah komando Wang Lin. Untuk membantu mempercepat, Wang Lin menyebarkan akal ilahi untuk memanggil lebih banyak jiwa pengembara untuk bergabung dalam serangan itu. Wajah Kaisar Kuno memucat. Dia menduga apa yang dia katakan sebelumnya bukanlah apa yang ingin didengar orang ini. Dia mengertakkan gigi dan menelan beberapa pil lagi agar lampu tetap menyala. Tapi serangan dari jiwa pengembara tidak ada habisnya. Pada saat yang paling kritis, Kaisar Kuno mengirimkan pesan lain dengan akal sehatnya. Aku akan memberimu mantranya. Tolong beritahu makhluk aneh ini untuk berhenti menyerang. Kaisar Kuno dengan cepat mengeluarkan sepotong batu giok dan meletakkannya di dahinya untuk sementara waktu. Lalu dia memegangnya erat-erat di tangannya sambil melihat sekelilingnya. Setelah waktu yang cukup untuk membakar 1 dupa berlalu, Wang Lin mengirimkan akal ilahi dan semua jiwa pengembara menghentikan serangan mereka. Kaisar Kuno sedikit santai.
Dia sedikit ragu-ragu, dan mengertakkan gigi. Dia kemudian mengirim batu giok itu keluar jangkauan cahaya. Saat potongan batu giok itu terbang, Wang Lin segera mengambilnya dengan jiwanya. Dia memindai potongan batu giok itu dan menemukan bahwa itu berisi instruksi mantra yang sangat rinci. Kaisar kuno menjadi sangat gugup setelah membuang potongan batu giok itu. Dia takut setelah orang ini menerima batu giok itu, mereka tetap tidak akan melepaskannya. Wang Lin diam-diam merenung sedikit, lalu semua jiwa pengembara di sekitarnya menerkam Kaisar kuno dan melanjutkan serangan mereka. Kaisar kuno menunjukkan senyuman tertekan. Dia mengungkapkan ekspresi beracun dan mulai menggunakan energi spiritualnya sendiri seperti orang gila untuk mempertahankan cahaya pagoda. Tapi jumlah jiwa pengembara yang menyerang terlalu banyak. Segera, pagoda itu mulai bergetar. Kemudian, dengan keras, sebuah celah muncul di pagoda, membelahnya menjadi dua. Pada saat itu, tubuh Kaisar kuno tiba-tiba bergerak dan menghilang tanpa jejak. 10 kaki jauhnya, Kaisar kuno menjerit sedih dan menampakkan dirinya. Jiwa pengembara yang tak terhitung jumlahnya menerkamnya dan mulai melahapnya dengan cepat. Pada saat yang sama, jiwa pengembara keluar dari tubuh Kaisar kuno, membawa tas pegangan. Wang Lin mengambil tas itu setelah jiwa pengembara mengirimkannya kepadanya dan buru-buru pergi. Kali ini, dia tidak pergi mencari orang lain, tetapi kembali ke tempat persembunyian tubuhnya. Di ruang kosong, tubuh Kaisar kuno menyusut, wajahnya pucat. Jiwanya yang baru lahir terus memuntahkan api asal untuk mencegah jiwa-jiwa pengembara melahapnya, namun, dia hanya mampu mengulur waktu dan tidak mengusir mereka. Bahkan jika harta sihir penyelamat hidupnya tidak rusak atau jika budidayanya masih pada tahap pertengahan formasi jiwa, dia masih tidak bisa menghadapi begitu banyak jiwa pengembara yang mencoba melahapnya. Segera setelah Wang Lin pergi, si bungkuk Meng tiba. Tubuhnya bergerak seperti bintang jatuh. Dia melirik Kaisar kuno dan alisnya berkerut. Bau menjijikkan sudah tidak ada lagi. Ketika dia hendak mengikutinya, dia tiba-tiba berhenti dan menatap Kaisar kuno. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia mengulurkan tangan dan meraih tubuh Kaisar kuno yang layu di tangannya, lalu mengguncang Kaisar kuno sampai semua jiwa pengembara dikeluarkan dari tubuhnya. Setelah semua jiwa pengembara dikeluarkan dari tubuh Kaisar kuno, dengan senyuman dingin di wajahnya, iblis itu membuat lubang di angkasa dan melemparkan Kaisar kuno ke dalam. Setelah keretakan muncul, orang dapat dengan jelas melihat sisi lain adalah dunia berwarna merah darah. Tanah berlumuran lapisan darah yang tebal, bahkan langit juga berwarna merah darah, seperti selembar kain biru yang berlumuran darah. Di tanah yang berlumuran darah duduk banyak kultivator yang semuanya tampak seperti Bongkok Meng saat ini. Mereka semua sangat besar dan memiliki 1 hingga 4 tanduk di kepala mereka. Di negeri darah ini, terdapat banyak pilar batu, dan di atas setiap pilar batu tersebut duduk seorang kultivator. Dilihat dari kejauhan, terdapat banyak pilar batu dengan berbagai ukuran, namun yang paling menonjol adalah pilar batu yang terlihat seperti memasuki langit. Di atas pilar itu duduk seorang kultivator berambut merah. Meski wajahnya tak terlihat jelas, namun aura arogansi dan kebanggaan masih terpancar dari dirinya. Ketika Kaisar kuno dilempar ke sana, jiwa baru lahirnya belum sepenuhnya dimakan oleh jiwa pengembara, sehingga tubuhnya segera mulai pulih. Saat dia membuka matanya, wajahnya langsung berubah. Tuan Iblis Api Merah, orang gila selatan yang tak terkalahkan. Penyihir Iblis Langit, kalian semua tidak mati. Wajah Kaisar kuno memucat saat pandangannya terpaku pada beberapa orang yang memasuki tanah para dewa kuno bersamanya 1000 tahun yang lalu di antara semua iblis. Raja Iblis Api Merah terbunuh dalam ujian kedua. Kaisar kuno secara pribadi melihat tubuhnya dihancurkan oleh petir ungu. Jiwa baru lahir Raja Iblis Api Merah bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Ada juga orang gila selatan yang tak terkalahkan, yang dikerumuni oleh puluhan ribu makhluk aneh itu dan mati dalam waktu kurang dari yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa. Adapun penyihir Iblis Langit, yang merupakan penguasa Raja Iblis 6 keinginan, Kaisar kuno mengikutinya sejak 1000 tahun yang lalu. Dia secara pribadi melihatnya membuat terowongan menggunakan harta warisan untuk pergi sebelum dia diserang oleh indera ilahi yang sangat tidak biasa dan mati seketika. Setelah melihat semua orang yang seharusnya mati di sini, mau tak mau dia merasakan hawa dingin di hatinya. Tiba-tiba, dia menoleh, dan dia melihat iblis yang tampak seperti Bongkok Meng melalui celah. Si Bungkuk Meng, murid Kaisar kuno menyusut. Keretakan ditutup pada saat itu. Kaisar kuno sangat berhati-hati.
Meskipun tempat ini penuh dengan para kultivator, sangat jelas bahwa semua orang ini adalah orang-orang yang telah meninggal di tanah dewa kuno selama bertahun-tahun. Suara serak terdengar dari kejauhan. Selamat datang di Laut Darah Dewa Iblis. Kecepatan Wang Lin sangat tinggi. Setelah beberapa saat, dia bisa melewati ujian ketiga ini. Namun di tengah jalan, dia berhenti dan menyadari perubahan lokasi Kaisar Kuno melalui hubungannya dengan jiwa pengembara. Dia melihat Bongkok Meng membuka celah dan Kaisar Kuno dilemparkan ke dalamnya. Bahkan lampu merah yang keluar dari celah itu terlihat oleh Wang Lin melalui jiwa-jiwa yang mengembara. Wang Lin merenung sedikit. Meskipun dia memiliki potongan batu giok dengan mantra untuk pergi dari sini, dia tidak tahu apakah Kaisar Kuno marah atau tidak. Untuk amannya, dia akan mencari Duanmu, Wang Qingyue, dan Raja Iblis Enam Keinginan dan bertanya kepada mereka tentang metode untuk pergi dengan cara yang sama. Namun kemunculan Hun Shebek Meng dan lampu merah dari celah menyebabkan Wang Lin merasakan firasat buruk. Dia menyerah mencari orang-orang seperti Duanmu dan Wang Qingyue dan memutuskan untuk mundur ke tempat tubuhnya disembunyikan. Dalam perjalanan pulang, dia melacak lokasi Bongkok Meng bersama jiwa-jiwa pengembara. Dia memperhatikan bahwa si Bungkuk Meng tidak menuju ke arahnya, melainkan menuju Duanmu dan Wang Qingyue. Wang Lin meningkatkan kecepatannya dan dengan cepat kembali ke tubuhnya. Ketika Iblis Suliguo dan Iblis kedua menyadari kembalinya Wang Lin, mereka segera terbang keluar dari batu. Wang Lin dengan cepat menggunakan kesadaran ilahi dan kembali ke tubuh fisik ini. Beberapa saat kemudian, matanya terbuka. Selama perjalanan ini, jiwanya meningkat pesat. Dia menggerakkan tubuhnya dan pergi keluar batu. Tanpa ragu-ragu, dia menuju lokasi alam keempat. Wajah Wang Lin muram. Kemunculan si Bongkok Meng mengganggu rencananya, dan itu membuatnya merasa ngeri. Lebih penting lagi, Bongkok Meng kebal terhadap serangan jiwa pengembara. Itulah alasan utama mengapa Wang Lin memutuskan untuk meninggalkan sidang ketiga sesegera mungkin. Wang Lin tahu bahwa dalam hal kultivasi, dia terlalu lemah dibandingkan dengan orang-orang lama ini. Jika bukan karena tempat ini berisi banyak jiwa pengembara, dia tidak akan mampu bersaing dengan mereka sama sekali. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengobrol dengan mereka. Sekarang jiwa pengembara tidak berguna melawan Bongkok Meng, Wang Lin telah kehilangan satu-satunya keuntungannya. Jika mereka bertemu, satu-satunya jalan baginya adalah kematian. Si Bongkok Meng hanya perlu melambaikan tangannya untuk membuat Wang Lin menghilang seperti asap. Wang Lin memahami batasannya dengan sangat baik. Meskipun selama ini dia berada di atas angin, pada kenyataannya, dia tahu bahwa alasannya adalah dia bisa meminjam kekuatan dari luar untuk membantu. Jika si Bungkuk Meng dikelilingi oleh badai seperti dulu, dia bahkan tidak akan memiliki peluang sebesar anjing yang tenggelam. Namun sekarang kekuatan luar telah hilang dan keduanya memiliki titik awal yang sama. Tidak peduli betapa beraninya Wang Lin, dia tidak punya pilihan selain segera pergi. Wang Lin bukanlah orang yang bodoh. Begitu dia membuat keputusan, dia buru-buru terbang menuju pintu keluar sidang ketiga. Sepanjang jalan, dia bahkan tidak repot-repot melahap jiwa pengembara lagi. Dia dengan cepat bergegas ke depan. Jika Wang Lin menyerahkan tubuh fisiknya dan melakukan perjalanan hanya dengan jiwanya, kecepatannya akan jauh lebih besar daripada sekarang, itu sebabnya dia meninggalkan tubuhnya untuk melakukan percobaan ketiga sebelumnya. Ketika dia baru mengambil setengah langkah, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Dia menyentakkan kepalanya ke arah Duanmu dan Wang Qingyue. Wajahnya menjadi sangat gelap ketika dia menyaksikan pemandangan mengerikan melalui jiwa-jiwa yang mengembara. Duanmu dan Wang Qingyue tidak bertahan lama di bawah serangan Hun Shebek Meng. Dia merobek celah dan dari sana muncul tangan iblis raksasa yang mengambil Duanmu dan Wang Qingyue tanpa mereka bisa melawan. Kepala iblis itu penuh duri tulang. Ada aura jahat di sekitarnya yang menyebabkan orang gemetar ketakutan. Wajah Wang Lin menunjukkan ketidakpastiannya. Dia mengambil kembali iblis Suliguo dan iblis kedua. Kemudian dia meneguk cairan energi spiritual dalam jumlah besar dan menggunakan seluruh lingki miliknya untuk segera pergi. Dia sudah bisa merasakan bahwa Bongkok Meng yang seperti iblis sudah mengejarnya dengan kecepatan ekstrim. Wang Lin melakukan perjalanan dengan cepat sepanjang perjalanan. Wajahnya cemberut saat dia menghitung. Jika mereka berdua melakukan perjalanan dengan kecepatan saat ini, dia seharusnya bisa tiba di pusaran air ke alam keempat sebelum Bongkok Meng menyusul. Saat itu, si Bongkok Meng yang seperti iblis menggunakan metode aneh yang tidak diketahui Wang Lin. Bongkok Meng menutupi tubuhnya dengan cahaya merah darah dan kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Saat jarak di antara mereka semakin pendek, kecepatan Bongkok Meng tidak hanya berkurang, tapi malah meningkat.
Hati Wang Lin tenggelam ketika dia menyadari bahwa jika terus seperti ini, si bungkuk Meng akan menyusulnya dalam waktu kurang dari yang dibutuhkan untuk membakar satu batang dupa. Itu akan memakan waktu setidaknya waktu yang diperlukan untuk membakar 2 batang dupa untuk mencapai pintu keluar. Wang Lin menyapu sekeliling dengan perasaan ilahi ini, menggunakan jiwa-jiwa yang berkeliaran untuk memindai area tersebut dengan cepat. Matanya terpaku pada satu arah saat dia memikirkan langkah yang sangat berani. Dia ragu-ragu sedikit, lalu tanpa ragu-ragu, dia sedikit mengubah arah ini dan dengan cepat melarikan diri ke sana. Raja Iblis 6 keinginan sangat frustrasi. Pada percobaan ketiga, dia tidak berani menyebarkan akal sehatnya terlalu jauh, jadi dia masih belum menemukan jalan keluarnya. Setelah bertahun-tahun, dia memutuskan bahwa pintu keluarnya ada di barat laut. Faktanya, dia mengetahui bahwa pintu keluar itu ada di sana 2 tahun lalu, namun jumlah jiwa pengembara di sana terlalu banyak untuk dia tangani, bahkan dengan harta magisnya. Jadi dia menghabiskan 2 tahun terakhir secara perlahan memikat beberapa orang untuk perlahan-lahan mengurangi jumlah mereka sebelum melanjutkan ke depan. Kecepatannya akan sangat lambat, tapi itu akan menjamin kesuksesannya. Hanya masalah waktu sebelum dia memasuki portal alam keempat dan dipindahkan ke tubuh Dewa Kuno. Dia baru saja memikat sejumlah besar jiwa pengembara dan hendak menghancurkan mereka semua menggunakan tubuh pemuda itu ketika ekspresinya berubah. Meskipun dia tidak berani menyebarkan akal sehatnya terlalu jauh, dia masih mengetahui semua yang terjadi dalam jarak 1000 kaki. Raja Iblis 6 keinginan memperhatikan seorang pemuda mendekati jarak 1000 kaki. Dia langsung terpana ketika melihat orang itu dan kemudian menyeringai sambil berteriak, "Dia menyerahkan dirinya kepadaku." Wang Lin dengan dingin menatap 6 keinginan Iblis Lord. Bukannya melambat, dia malah mempercepat. Segera, sejumlah besar jiwa pengembara muncul di sekitar Wang Lin. Mereka tinggal di sekelilingnya seperti pengawal. Ketika 6 keinginan Devil Lord hendak bertindak, dia tiba-tiba berhenti. Dia mengerutkan kening saat dia menatap jiwa-jiwa yang berkeliaran di sekitar Wang Lin, menyebabkan rasa ngeri di hatinya. Makhluk aneh yang memaksanya untuk sangat waspada dan berhati-hati tidak hanya tidak merugikan junior ini, tetapi juga melindunginya. Hal ini sangat mengejutkannya. Dia tidak berani bertindak gegabah, tapi dengan dingin menatap Wang Lin. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan junior terkutuk ini. Wang Lin berhenti di tepi radius 1000 kaki dari Raja Iblis 6 keinginan. Alasan Wang Lin memiliki semua jiwa pengembara di sekitarnya adalah untuk memperingatkan Raja Iblis 6 keinginan agar tidak bertindak gegabah. Pesan yang dikirimkan Wang Lin berhasil dan Raja Iblis 6 keinginan tidak bertindak sembarangan. Wang Lin menghela nafas lega. Meskipun Wang Lin tidak takut pada Raja Iblis 6 keinginan dengan semua jiwa pengembara di sekitarnya, Raja Iblis 6 keinginan memiliki harta magis yang sangat aneh. Jika mereka memulai perkelahian, itu pasti akan memakan waktu, dan si bungkuk Meng akan mendekat dengan cepat. Wang Lin menatap Six Desire Devil Lord sambil membuat ekspresi canggung. Dia diam-diam menghitung waktu dalam diam. Raja Iblis 6 keinginan menyipitkan matanya. Dia tidak memiliki kemampuan Wang Lin untuk mengendalikan jiwa pengembara, jadi dia tidak tahu iblis yang sedang menuju ke arahnya. Ketika dia melihat ekspresi Wang Lin yang ragu-ragu, sementara dia ragu, dia tersenyum dingin. Jika bukan karena begitu banyak jiwa yang berkeliaran di sekitar Wang Lin, dia pasti sudah bertindak. Tapi saat ini, dia tidak ingin membuat masalah menjadi rumit, jadi dia dengan dingin mendengus, "Kali ini aku akan melepaskanmu, aku memberimu waktu 3 hitungan untuk enyahlah sejauh mungkin." Wang Lin diam-diam menghitung beberapa napas dan mengungkapkan senyuman aneh. Dia bergumam, "Sekaranglah waktunya." Dia segera melihat ke arah Raja Iblis 6 keinginan dan berkata, "Terima kasih." Setelah dia selesai berbicara, dia segera menyerbu ke arah barat laut, menuju kerumunan jiwa pengembara. Raja Iblis 6 keinginan mengerutkan kening. Saat dia merenungkan situasinya, wajahnya tiba-tiba memucat. Dia melihat meteor berwarna merah darah menyerangnya. Dalam sekejap mata, jaraknya sudah sekitar 1000 kaki dari Six Desire Devil Lord. Sosok iblis besar bongkok Meng terungkap. Kamu adalah si bungkuk Meng. Kamu makan pil transformasi jiwa." Murid 6 keinginan Iblis Lord menyusut. Dia memperhatikan dari tekanan yang dilepaskan dari bongkok Meng bahwa dia sudah berada pada tahap akhir formasi jiwa, dan hanya selangkah lagi dari transformasi jiwa. Satu-satunya cara untuk mencapai tingkat kultivasi ini adalah dengan mengonsumsi pil transformasi jiwa. Namun, Raja Iblis 6 keinginan segera menggerakkan tubuh pemuda di depannya dan memutarnya secara horizontal.
Menatap si bungkuk Meng, dia berkata, itu bukan disebabkan oleh pil transformasi jiwa. Apa yang kamu makan hingga berubah seperti ini? Bongkok Meng menatap Six Desire Devil Lord dengan matanya yang besar. Orang di depannya merasa sangat familiar. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya dia merasakan hal ini. Ketika dia melihat Kaisar Kuno, Duan Mu, dan Wang Qingyue, mereka semua memberinya perasaan yang sangat akrab. Namun, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat mengingat apapun. Dia dengan cepat melemparkan sensasi itu ke belakang kepalanya. Dia tersenyum kejam dan berkata, namaku bukan si bungkuk Meng, tapi Dewa Iblis Tu Si. Saat dia berbicara, dia menggesekkan tangan kanannya yang tertutup duri tulang ke ruang kosong dan menciptakan celah besar. Saat celah itu tiba-tiba muncul, gelombang cahaya merah keluar darinya. Segera setelah itu, sosok merah tua setinggi 10 kaki muncul dari celah. Aku serahkan orang ini padamu. Aku akan pergi setelah yang berikutnya. Bongkok Meng terbang ketika dia selesai berbicara. Raja Iblis 6 keinginan melongo ke arah orang di depannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Tuan.